8 sosok, melesat menembus angkasa, melayang di udara. Aura dominasi yang tak tertandingi terpancar dari mereka. Meskipun hanya ada 8 sosok yang melayang di udara, mereka tetap memberikan ilusi bahwa merekalah penguasa absolut dunia ini. Inilah klan Tianlong kuno. Aura pemimpin 8 klan kuno. Klan naga surgawi kuno. Tatapan Du Fei perlahan tertuju pada 8 sosok itu. 7 di antaranya sudah cukup tua. Anehnya, masing-masing dari ketujuh pria ini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Namun, mereka justru mundur, membuat wanita muda berbaju merah yang berdiri di depan mereka seolah-olah adalah pemimpin mereka. Wanita berbaju merah itu memiliki fitur-fitur yang indah dan sosok yang ramping, dan sangat cantik dari sudut pandang manapun. Namun, wajahnya sangat dingin dan cantik, dan ia memancarkan aura yang membuat orang-orang menjauh. Namun, yang paling aneh bagi Du Fei adalah kekuatan wanita ini tampak sangat lemah, dan dia mungkin belum mencapai tingkat Sein. Kekuatan semacam ini mungkin mengesankan di tempat lain, tetapi tampaknya agak tidak dapat diandalkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan kuil di dunia ini. Namun, Du Fei sama sekali tidak meremehkan wanita ini, karena dia sangat sederhana. Klan Tianlong kuno secara samar-samar dipimpin olehnya. Melihat hal ini saja, pada dasarnya menunjukkan bahwa dia jelas bukan orang yang sederhana. Saat Du Fei menyipitkan mata dan menatap wanita berbaju merah itu, ia seolah merasakan sesuatu. Mata indahnya beralih ke Du Fei. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia melirik Du Fei dengan tenang sebelum tatapannya beralih ke Gunung Tianzu. Seolah-olah Du Fei bukan siapa-siapa di matanya. Gadis itu adalah Hongling dari klan Tianlong kuno, tapi jangan tertipu oleh kekuatannya saat ini. Orang ini tidak hanya memiliki status yang luar biasa di klan Tianlong kuno, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Konon, bahkan di klan Tianlong kuno mereka, sangat sulit menemukan seseorang yang bisa menjadi lawannya. Orang ini pasti bisa disebut orang nomor 1 di klan Tianlong kuno dalam 1000 tahun. Xiaoran menatap Hongling, lalu berbicara dengan lembut. Orang pertama di klan Tianlong kuno dalam 1000 tahun. Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Terlepas dari itu, di antara klan Tianlong kuno, yang merupakan pemimpin dari 8 klan kuno, betapa mudahnya menjadi orang pertama dalam 1000 tahun. Jiang Ran, bukankah kau juga orang nomor 1 di klan Ibel Rubah kunomu dalam 1000 tahun? Apa-apa kau ingin meluangkan waktu untuk bertarung denganku sekarang? Meskipun wanita klan Tianlong kuno bernama Hongling mengincar Gunung Tianzu, pendengarannya sangat tajam. Ketika mendengar Xiaoran berbicara, ia berbalik dan melirik Xiaoran, lalu terdengar suara lembut dan sangat merdu. Kak Hongling, kau bercanda. Aku tidak sebanding denganmu dengan kemampuanku. Lupakan saja soal sparring itu. Aku mengaku kalah, kata Xiaoran sambil tersenyum. Kau memang bukan tandinganku. Mendengar ini, Hongling seolah tak menyadari kerendahan hati dalam kata-kata Xiaoran, tetapi mengangguk seolah sudah biasa. Kemudian, setelah sesaat terhibur, tatapannya tertuju pada Du Fei, dan ia melanjutkan perlahan, namun, manusia ini cukup menarik. Kau yang bernama Du Fei, kan tetua tertinggi klan Phoenix Langit kuno. Ngomong-ngomong, 3 klan lainnya belum tiba, dan masih ada 1 hari lagi. Kalau tidak, bagaimana kalau kita bersenang-senang? Bukankah kita punya banyak waktu untuk bermain setelah kuil alam dibuka? Untuk saat ini, lupakan saja, ya, kata Du Fei acuh tak acuh. Sebelum kuil alam dibuka, dia sama sekali tidak tertarik bermain dengan Hongling. Tunggu sampai kuil alam dibuka. Mendengar ini, Hongling mengangguk pelan. Lalu ia tidak mengganggu Du Fei lagi, tetapi tatapannya kembali tertuju pada Gunung Tianzu. Dengan kedatangan klan Tianlong kuno, suasana di lapangan tampak menjadi agak hikmat. Karena semua orang tahu bahwa sejak kedatangan naga kuno, pembukaan kuil dunia seolah menjadi pertanda pasti. Bahkan naga kuno yang paling keras kepala dan konservatif pun telah menerima hal ini, jadi ras lain seharusnya tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Setelah menunggu seperti ini selama setengah hari, 3 suku yang tersisa, suku Kunpeng kuno, suku Xuanwu kuno, dan suku Harimau Ibel kuno semuanya muncul. Dengan munculnya 3 suku yang tersisa, suasana di lapangan menjadi lebih tegang. Setelah Du Fei melirik tempat-tempat di mana orang-orang kuat dari klan Kunpeng kuno dan klan Xuanwu kuno berada, dia mengangguk sedikit. Kedua suku tersebut pada dasarnya telah mengirimkan puluhan prajurit tingkat atas, dan barisan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, yang membuat Du Fei dan bahkan semua orang kuat sedikit mengernyit adalah suku Harimau Ibel kuno yang terletak di titik terjauh kerumunan. Saat ini, tepat di tepi Gunung Tianzu, terdapat pasukan hitam yang besar. Meskipun pasukan ini tampaknya hanya berjumlah beberapa ribu orang,
aura yang terpancar dari mereka penuh dengan darah dan teror. Pasukan ini milik klan Harimau Ibel kuno. Dalam arti tertentu, barisan klan Harimau Ibel kuno kali ini adalah yang paling hebat di antara 8 klan kuno. Apakah ini pasukan Raja Binatang dari klan Harimau Ibel kuno? Du Fei menyipitkan mata dan menatap pasukan yang sangat mengerikan ini, lalu bertanya dengan sedikit terkejut. Benar, ini pasukan Raja Binatang Buas. Pasukan Raja Binatang Buas bisa dibilang merupakan kartu truf terbesar klan Harimau Ibel kuno. Siapapun dari klan Harimau Ibel kuno bisa bergabung dengan pasukan Raja Binatang Buas dan menempa diri di pasukan ini. Namun, jika kau tidak mencapai tingkat Sein di pasukan ini, kau tidak bisa pergi. Lagi pula, tingkat kematian pasukan Raja Binatang Buas sangat tinggi, dan pelatihannya sangat kejam. Karena itu, bisa dibilang sangat sulit untuk menonjol dari mereka. Xiaoran mengangguk dan menjawab. Du Fei mengangguk setelah mendengarnya. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, aku ingin tahu apakah Xiao Hu ada di sini. Mendengar ini, Xiaoran menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku tidak tahu situasinya saat ini. Tapi, mengingat temperamennya, kalau dia masih hidup, dia pasti akan datang ke sini apapun yang terjadi, kan namun, situasinya akan bergantung pada situasinya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Di saat kritis ini, dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk mengkhawatirkan keselamatan Xiao Hu. Jika dia ingin mencari Xiao Hu, dia harus menunggu sampai masalah ini selesai baru bisa melanjutkan. Hehehe, semuanya, karena 8 klan kuno telah tiba, dan kita, klan Naga Langit kuno, juga telah menyetujui pembukaan kuil alam. Jadi, apapun kesempatan untuk membuka kuil alam, mengingat semuanya sudah sampai pada titik ini, bagaimana kalau kita memasuki Gunung Tianzu bersama besok dan mencari pintu masuk ke kuil alam? Di tempat klan Tianlong kuno berada, seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah maju, melihat sekeliling, lalu berbicara sambil tersenyum. Pria ini adalah tetua agung dari klan Tianlong kuno, Mu Cheng. Xiaoran jelas sangat mengenal berbagai karakter dari 8 klan kuno, dan dia memperkenalkan mereka dengan suara rendah. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan. Aura Mu Cheng ini sungguh mengerikan. Dari sini saja, orang bisa tahu bahwa statusnya di klan Tianlong kuno pasti sangat tinggi, tetapi tak seorang pun akan menyangka bahwa ia sebenarnya adalah tetua agung klan tersebut. Tetua agung Mu Cheng, meskipun kau terus berbicara tentang membuka kuil Dewa Alam, kau belum menjelaskan cara membukanya. Bukankah pada akhirnya, hanya orang-orang dari 8 klan kunomu yang bisa memasuki kuil Dewa Alam ini? Terjadilah ledakan diskusi di antara orang banyak, lalu seseorang bertanya dengan keras. Haha, teman ini mengajukan pertanyaan yang sangat bagus. Kata Mu Cheng sambil tersenyum, mungkin kalian semua tidak tahu bahwa meskipun kuil alam ini terletak di Gunung Tianzu, sebenarnya kuil ini tidak berada di Gunung Tianzu. Sebaliknya, kuil ini terletak di atas Gunung Tianzu, di sebuah ruang yang secara pribadi dibuka oleh penguasa alam. Dan untuk memasuki kuil alam, kalian perlu menemukan pintu masuk ke ruang tersebut, lalu menggunakan benda-benda yang dimiliki oleh 8 klan kuno kita untuk bersama-sama membuka pintu masuk tersebut. Karena ini pertama kalinya kuil Dewa Alam dibuka, bahkan kami, 8 klan kuno, tidak tahu di mana pintu masuk kuil Dewa Alam. Karena itu, menyelinap keluar adalah sesuatu yang tidak ingin kami lakukan, dan bahkan jika kami mau, itu hampir mustahil. Dan besok, saya khawatir semua orang yang hadir harus bekerja sama untuk menemukan pintu masuknya. Pintu masuk itu hanya bisa dibuka siang hari besok, dan jika kita melewatkan kesempatan ini, akan butuh 30 tahun lagi untuk memasuki kuil Dewa Alam. Karena itu, urusan besok membutuhkan kerja sama semua orang. Bagaimana kalau kita semua pergi ke Gunung Tianzu besok dan mencari pintu masuk ke kuil alam? Soal barang-barang di kuil dunia itu, siapa pemiliknya barang-barang ini tergantung kemampuan dan keberuntungan masing-masing. Ruhe. Mendengar ini, para ahli dari segala penjuru merenung sejenak sebelum mengangguk perlahan. Sepertinya ini solusi terbaik untuk saat ini. Hari berlalu cukup cepat, dan saat ke-8 klan kuno tiba, suasana di sekitar Gunung Tianzu mulai menjadi agak tegang dan serius. Saat siang hari ke-7 semakin mendekat, ekspresi beberapa orang kuat tingkat Sein tiba-tiba berubah drastis, karena, di semua arah Gunung Tianzu, retakan ruang angkasa yang sangat aneh muncul sejak tidak ada yang tahu kapan. Munculnya retakan ruang angkasa ini tampaknya menunjukkan bahwa kuil dunia akan segera lahir. Fakta ini membuat banyak ahli yang awalnya skeptis menjadi sangat bersemangat. Namun, dengan munculnya celah spasial ini, hanya sedikit yang berani menjelajahinya dengan mudah.
Terutama ketika beberapa orang yang terlalu rakus mencoba masuk terlebih dahulu, mereka langsung terpotong-potong oleh celah spasial. Pemandangan ini membuat para ahli di sekitarnya semakin waspada. Tentu saja, semua orang menantikan datangnya cahaya siang. Saat siang hari dan pandangan menjadi lebih luas, sebagian besar celah ruang ini harus dihindari. Munculnya celah spasial ini juga membuat Du Fei sedikit mengernyit. Meskipun ia tak pernah menyangka memasuki kuil alam untuk mencari pil Dewa Api adalah hal yang mudah, melihat pemandangan ini, Du Fei merasakan firasat buruk di hatinya, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Namun, ketika Du Fei memikirkannya dengan saksama, ia tak tahu apa yang akan terjadi. Namun, apapun yang terjadi, perjalanan ini tak terelakkan. Du Fei jelas tidak punya waktu untuk menunggu 30 tahun lagi, jadi apapun risikonya, ia harus mencobanya. Namun, meskipun begitu, Du Fei tidak berniat menjadi yang pertama bertindak. Yang akan ia lakukan selanjutnya adalah menunggu dengan tenang. Ketika seseorang mau tidak mau bergegas lebih dulu, barulah ia bisa mempertimbangkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Waktu terus berlalu perlahan. Ketika matahari hari ketujuh muncul di langit, senja yang menyelimuti Gunung Tianzu perlahan menghilang, membuat pandangan semua orang jauh lebih jelas. Saat ini, melihat ke arah Gunung Tianzu, terlihat retakan-retakan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan benang sutra, yang menggeliat pelan di antara langit dan bumi. Meskipun retakan ruang ini sendiri tidak terlalu kuat, jika seseorang secara tidak sengaja menabraknya, konsekuensinya akan suas-huas-hua. Akan tetapi, meskipun mereka tahu betapa berbahayanya celah-celah angkasa ini, pada saat ini, masih banyak sosok yang menyerbu dari segala arah. Kemudian, pandangan orang-orang kuat ini tertuju pada Gunung Tianzu, dan di kedalaman mata mereka muncul warna yang menyala-nyala. Jelas, keserakahan dan kegelisahan yang telah ditekan sebelumnya muncul kembali di hati banyak orang di tempat kejadian saat retakan ruang menjadi jelas terlihat dan tingkat bahaya menurun. Akan segera dimulai. Du Fei duduk bersila di atas pohon besar. Di sampingnya, Xiao Ran, Feng Lin, dan yang lainnya berkumpul. Berkat Du Fei, klan Phoenix Langit kuno dan klan Rubah Ibel kuno diam-diam menjalin hubungan yang agak kooperatif kali ini. Retakan ruang ini ada karena kuil alam akan segera lahir. Jika kita meremehkannya, siapa yang tahu berapa banyak orang di dunia kuno yang akan mati di Gunung Tianzu kali ini. Bai Ling melihat pemandangan itu dan tiba-tiba mencibir. Menurut catatan dalam kitab suci klan kami, alasan munculnya retakan ruang angkasa ini di dekat kuil alam adalah karena Raja Ibel Sembilan Langit, salah satu Raja Ibel ekstrateritorial, mencoba melahap kuil alam. Meskipun Raja Ibel Sembilan Langit gagal, tidak ada yang bisa memastikan apakah ada bahaya lain selain retakan ruang angkasa ini, kata Feng Lin dengan wajah serius. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, tatapan Du Fei menjadi semakin serius. Ia sempat bertanya-tanya mengapa ia merasakan sedikit bahaya, tetapi sekarang ia mengerti. Alasannya sederhana, retakan spasial ini adalah ulah Ibel-Ibel ekstrateritorial. Selain itu, mungkin ada cara lain. Semakin Du Fei bertarung dengan klan Ibel ekstrateritorial, semakin jelas ia memahami kelicikan dan kengerian klan ini. Jika ia meremehkan mereka sedikit saja, ia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman lain kali. Selain celah-celah ruang angkasa ini, monster-monster di kedalaman Gunung Tianzu yang hanya memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kecerdasan juga sangat merepotkan. Kita harus mewaspadai ini, Xiao Ran juga mengingatkan. Sepertinya inilah saatnya kita benar-benar perlu memperlambat langkah. Biarkan orang lain membuka jalan bagi kita sebelum kita masuk. Setelah mendengar berita ini, Du Fei berpikir sejenak sebelum mengangguk perlahan. Bagaimanapun, pintu masuk ke kuil alam hanya bisa dibuka ketika semua orang dari 8 klan kuno berkumpul, jadi tidak masalah apakah itu pagi atau malam saat ini. Kuncinya adalah menjaga kekuatan dan meraih keuntungan dalam pertempuran memperebutkan kuil alam yang akan datang. Setelah Du Fei selesai berbicara, pandangannya beralih ke area di depan. Di sana, bahkan tanpa kata-kata dari naga langit kuno, beberapa individu kuat, yang tak mampu menahan diri lagi, meletuskan energi internal, dan langsung melesat keluar. Jelas, mereka percaya bahwa, dalam situasi tak terduga ini, mereka mungkin bisa memasuki kuil alam melalui lorong-lorong lain. Jika demikian, siapapun yang masuk lebih dulu tentu akan menuai keuntungan. Namun, meskipun korban kali ini tidak sebanyak tadi malam, beberapa prajurit yang menyerbu masuk cukup sial karena bertabrakan dengan retakan spasial dan berubah menjadi potongan-potongan daging. Sementara itu, banyak yang masuk lebih dalam, tampaknya telah bertemu monster. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pertempuran dari kedalaman,
dan samar-samar terdengar teriakan serta jeritan. Namun, pemandangan ini tidak membuat banyak orang takut, tetapi malah membuat lebih banyak orang heboh, sehingga orang-orang kuat itu seperti belalang yang menyerbu dari segala arah. Sepertinya orang-orang suku Xuanwu kuno tidak bisa menahan diri. Feng Lin di samping tiba-tiba berbicara pelan. Mendengar ini, mata Du Fei berkedip dan tertuju pada banyak anggota kuat klan Xuanwu kuno yang sangat pendiam sejak kemunculan mereka. Ia melihat salah satu anggota kuat ini mengganti segel dengan tangannya, dan tiba-tiba melihat garis-garis cahaya hitam pekat membentuk cangkang kura-kura raksasa, menyelimuti semua anggota kuat klan Xuanwu kuno. Kemudian, orang itu melambaikan tangannya, dan langsung melihat anggota kuat klan Xuanwu kuno meraung bersamaan. Namun, para prajurit kuat dari klan Xuanwu kuno ini jelas tidak memperhitungkan celah ruang tersebut, melainkan langsung menabraknya. Ketika celah ruang tersebut bertemu dengan cangkang kura-kura hitam pekat yang besar, retakan tersebut tidak berpengaruh sama sekali, melainkan langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Armor Xuanwu klan Xuanwu kuno. Melihat pemandangan ini, Feng Lin mendengus. Namun, Du Fei sedikit menyipitkan matanya. Baju zirah Xuanwu dari klan Xuanwu kuno jelas luar biasa. Setidaknya retakan ruang angkasa itu tidak berpengaruh pada mereka. Suku Kunpeng kuno juga akan berangkat. Setelah klan Xuanwu kuno berangkat, mereka melihat orang-orang dari klan Kunpeng kuno juga bergerak satu persatu, lalu mereka bergegas keluar dengan cepat. Jelas, mereka tampak tidak takut pada apapun. Orang-orang dari klan Kunpeng kuno secara alami sensitif terhadap ruang, dan rintangan ini pada dasarnya tidak dapat menghentikan mereka, Xiao Ran juga menjelaskan dengan lembut. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Sepertinya 8 klan kuno itu memiliki kemampuan masing-masing. Setelah orang-orang suku Kunpeng kuno menghilang, Du Fei perlahan berdiri. Ia memandang suku-suku lain yang terdiam sesaat, lalu berkata ringan, semuanya hampir selesai, ayo masuk. Kurasa kalau kita tidak pergi, suku-suku yang tersisa tidak akan bergerak. Setelah mendengar kata-kata Du Fei, banyak pria kuat mengangguk sedikit dan bersiap untuk bertindak. Namun, Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, kita terlalu banyak orang dan terlalu berbahaya untuk pergi ke sini. Mari kita jaga keselamatan. Begitu selesai berbicara, Du Fei mengangkat tangannya dan melemparkan diagram formasi penyegelan Ibel. Seketika, diagram formasi penyegelan Ibel membesar dengan cepat, membentuk sebuah kantong kain raksasa. Jimat roh ruang Zhenwu, Feng Lin dan yang lainnya sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Baiklah, semuanya masuklah. Aku akan bertanggung jawab mengendalikan benda ini. Lagi pula, aku adalah Danseng yang kuat dan memiliki indera tajam terhadap retakan ruang. Dengan begitu, kecepatannya akan meningkat dan akan lebih aman. Du Fei tersenyum, menggerakkan tubuhnya, dan menjadi yang pertama masuk. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera mengikutinya. Tak lama kemudian, para ahli dari klan Langit Phoenix kuno dan klan Harimau Ibel kuno semuanya melesat masuk ke dalam formasi penyegel Ibel. Ketika kelompok orang ini masuk, diagram formasi penyegelan Ibel menyusut dengan cepat, dan akhirnya menjadi seukuran sebutir beras. Kemudian, diagram formasi penyegel Ibel seukuran beras itu berkelebat sedikit dan dengan cepat menghilang di udara. Melihat Du Fei dan rombongannya menghilang seperti ini, orang-orang dari 4 suku yang tersisa juga berdiri satu persatu. Jelas, masuknya Du Fei dan rombongannya telah memobilisasi sisa-sisa keberanian mereka. Pada saat itu, mereka melihat bahwa 4 suku yang tersisa di antara 8 suku kuno semuanya menggunakan metode mereka sendiri, lalu bergegas masuk dan memasuki kedalaman Gunung Tianzu. Pada saat ini, di luar Gunung Tianzu, terdengar semburat cahaya pelangi dan suara dengungan, yang segera membuat suasana luar yang awalnya ramai menjadi sunyi. Karena siang hari, jarak pandang di Gunung Tianzu cukup baik. Namun, di tengah pemandangan yang relatif baik ini, terdapat banyak retakan spasial yang melintasi lanskap. Retakan-retakan ini sangat tipis, beberapa sekecil jari, yang lain setipis rambut. Namun, jika seseorang secara tidak sengaja menabraknya, betapapun kuatnya energi, seberapa dalam kultivasi, atau sekuat apapun fisiknya, ia akan menderita luka parah. Jika ia kurang beruntung lagi, ia mungkin akan terbelah 2, atau bahkan lebih. Pada saat ini, meskipun mereka tahu betul bahaya di Gunung Tianzu, banyak sekali sosok yang masih menggunakan berbagai cara untuk bergegas menuju kedalaman Gunung Tianzu. Jelas, orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa selama mereka lebih cepat, mereka bisa mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Namun, di tengah perjuangan yang putus asa ini, jeritan melengking terus terdengar.
Banyak prajurit kuat yang pertahanannya langsung terkoyak oleh retakan spasial, dan langsung hancur berkeping-keping. Di tempat berbahaya seperti ini, jika kau tak punya kekuatan seorang Sein, kau hanya akan mencari kematian di sini. Sekalipun kau seorang Sein yang kuat di tempat ini, jika kau tak waspada dan berhati-hati, akhirmu akan sangat menyedihkan. Namun, orang-orang yang nekat dan sial itu hanyalah minoritas kecil. Mayoritas dengan hati-hati menghindari celah spasial tersebut. Jika tidak dapat menghindarinya, mereka lebih suka mundur dan mencari jalan kedua daripada langsung mendekatinya. Meskipun pendekatan ini membuat mereka jauh lebih cepat, setidaknya jauh lebih aman, mencegah mereka kehilangan nyawa sebelum menemukan harta karun itu. Di antara orang-orang yang berhati-hati ini, sosok-sosok ini tidak menyadari adanya titik cahaya kecil seukuran sebutir beras yang menempel pada pakaian orang kuat di posisi tengah. Jika orang kuat ini menunjukkan tanda-tanda ke orang pembawa sial, titik cahaya ini akan langsung berpindah ke orang kedua. Tidak seorang pun menyadari kejadian ini, tetapi kalaupun mereka menyadarinya, banyak orang mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, titik cahaya ini adalah arai penyegel ibel milik Du Fei. Saat ini, sambil bersandar pada tubuh orang-orang yang bergegas pergi, Du Fei dan rekan-rekannya duduk bersila di atas alun-alun batu raksasa yang menggantung, dengan sangat santai. Dibandingkan dengan orang-orang di luar yang bersusah payah dalam perjalanan, para penumpang gelap ini jauh lebih nyaman. Memanfaatkan kekuatan orang-orang ini untuk memasuki Gunung Tianzu memang ide yang bagus. Tapi, bukankah perilaku kita terlalu memalukan? Feng Lin menatap Du Fei sambil tersenyum, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan sedikit ragu. Lagi pula, sebagai anggota 8 klan kuno, melakukan hal seperti itu akan sedikit memalukan jika terbongkar. Kalau kamu mau keluar, aku pasti tidak akan menghentikanmu, kata Du Fei sambil mengangkat bahu dengan nada acuh tak acuh. Bahkan jika aku ingin keluar, kedua tetua tidak akan mengizinkannya. Kan Feng Lin menatap kedua tetua agung yang bersembunyi di antara kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, dua dengusan dingin terdengar dari kerumunan, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Namun, meskipun begitu, Feng Lin tersenyum pahit. Sepertinya meskipun dia ingin keluar dan bermain-main, orang lain tidak akan mengizinkannya. Tuan Muda Feng Lin, Anda sebaiknya tidak terlalu banyak berpikir. Situasi saat ini adalah siapapun yang dapat mencapai pintu masuk kuil alam dengan aman tanpa mengeluarkan terlalu banyak kekuatan akan dapat memperoleh keuntungan besar dalam pertempuran selanjutnya untuk kuil alam. Mengenai hal-hal lain, sebaiknya Anda tidak terlalu memikirkannya. Xiaoran tersenyum pada Feng Lin. Kau terlalu memikirkan Gunung Tianzu. Feng Lin menggelengkan kepalanya. Awalnya baik-baik saja, tapi semakin dalam kita memasuki Gunung Tianzu, semakin rapat pula retakan spasialnya. Dalam keadaan seperti itu, para prajurit biasa ini mungkin tidak bisa diandalkan. Lagi pula, kita beruntung sekarang. Monster-monster kuat itu pada dasarnya telah ditaklukkan oleh para prajurit yang membuka jalan. Ketika mereka bertemu monster yang tak bisa mereka hadapi dan menyerahkannya kepada kita, saat itulah masalah sebenarnya dimulai. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Seperti yang dikatakan Feng Lin, kemungkinan ini memang ada. Karena itu, setelah ragu sejenak, Du Fei mengganti segel di tangannya. Tiba-tiba, puluhan layar cahaya muncul ke segala arah, memantulkan situasi di sekitarnya. Dalam situasi seperti itu, Du Fei melakukan pengamatan yang cermat dan memilih untuk mengandalkan beberapa orang yang relatif cakap kali ini. Bagaimanapun, mereka yang dapat secara aktif menghindari celah ruang, atau bahkan secara paksa menembus beberapa celah ruang dan bergerak maju dengan hati-hati, adalah penguasa sejati. Sungguh merupakan pilihan yang baik untuk mencari nafkah dengan mengikuti para ahli ini. Berkat kehati-hatian Du Fei, meski banyak orang di kerumunan menghadapi bahaya dan masalah di sepanjang jalan, pada dasarnya hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Situasi ini berlanjut hingga 2 jam kemudian. Saya khawatir kali ini, kita harus pergi sendiri. Setelah melihat diagram formasi penyegelan ibel, Du Fei tiba-tiba membuka matanya, ekspresi serius terpancar di matanya. Melalui umpan balik dari gambar-gambar di sekitarnya, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tak jauh di depan, serangkaian retakan spasial raksasa menyatu, dan kemudian, bagaikan tornado, menyapu dunia. Badai luar angkasa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiaoran dan yang lainnya berubah satu persatu. Mereka jelas tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini kali ini. Sepertinya kita harus benar-benar mengandalkan diri sendiri mulai sekarang. Kamu juga harus lebih waspada. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, segera tinggalkan formasi penyegel ibel ini. Du Fei berbicara dengan ekspresi serius,
lalu tanda di tangannya berubah dengan cepat. Ia langsung mengendalikan formasi penyegel Ibel untuk meninggalkan orang kuat yang sebelumnya ia andalkan, lalu bergerak maju dengan hati-hati. Retak-retak. Di luar, badai spasial berputar tanpa henti, menghancurkan dunia bagaikan naga yang mengamuk dan bertekad mencabik-cabiknya. Suara retakan ruang terus terdengar, menelan banyak orang. Mereka yang terperangkap dalam badai spasial seringkali bahkan tak sempat berteriak sebelum lenyap seketika dari dunia. Dor, dor, dor. Tak jauh di depan, suara dentuman Yuan Li terus bergema. Jelas, dalam menghadapi badai antariksa seperti itu, mengandalkan trik kecil seperti menghindar pada dasarnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, sebagian besar yang kuat memilih untuk menerobos masuk. Namun, jelas bahwa menerobos masuk ke tempat ini bukanlah tugas yang mudah. Setidaknya, pertahanan yang ditunjukkan oleh sebagian besar yang kuat hancur berkeping-keping oleh badai spasial ini, dan mereka sendiri pun musnah seketika. Retak-retak. Dalam situasi seperti itu, Du Fei dan yang lainnya tidak dapat tetap kebal, dan retakan ruang angkasa mulai memengaruhi area tempat formasi penyegel Ibel berada. Namun, ketika retakan ruang angkasa memengaruhi formasi penyegelan Ibel, Yuan Li dan kekuatan pikiran muncul di permukaan formasi penyegelan Ibel pada saat yang sama, menahan fluktuasi ruang angkasa tersebut sambil maju dengan cepat. Namun, tidak mudah untuk maju dalam badai luar angkasa seperti itu. Meskipun Du Fei memiliki banyak trik, ia tetap mengerang teredam dalam situasi seperti itu, menyebabkan diagram formasi penyegel Ibel bergetar. Mendengus. Detik berikutnya, 9 pola Phoenix muncul di butiran beras kecil itu, memperlihatkan bayangan Phoenix yang samar. Hal ini juga membuat pertahanan yang sudah sangat kokoh menjadi semakin kokoh. Terlebih lagi, karena targetnya sangat kecil, pertahanan ini tampak seperti dinding besi. Berjalan, Du Fei berteriak dingin, lalu menggertakkan giginya dan kali ini menabrak badai luar angkasa secara langsung. Dor, dor, dor. Badai luar angkasa yang dahsyat menghantam lapisan pertahanan yang telah dibangun Du Fei, menyebabkan lapisan-lapisan itu berkedip samar. Pemandangan ini membuat wajah Du Fei, yang berada di dalam formasi penyegel Ibel, berubah menjadi sangat muram. Hanya setelah mengalami badai luar angkasa ini secara langsung, seseorang dapat memahami sifat mengerikannya. Tak heran jika banyak individu kuat tewas di dalamnya. Semakin dalam ia melangkah, 2 pola cahaya Phoenix langit yang dipanggil Du Fei perlahan runtuh. Adegan ini membuat Du Fei begitu tertekan hingga hampir muntah darah. Dengan kekuatannya, bahkan jika ia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Sein, ia tidak akan hancur oleh pola cahaya Phoenix langit. Tanpa diduga, ia dikalahkan oleh badai angkasa ini. Namun, meskipun muntah darah, Du Fei hanya bisa mempercepat lajunya dan berusaha semaksimal mungkin menghindari beberapa badai angkasa yang tampaknya berbahaya, berharap dapat keluar dari jangkauan badai angkasa secepat mungkin dan mencapai kedalaman Gunung Tianzu. Dalam situasi yang sangat memalukan ini, sekitar 10 menit kemudian, ekspresi Du Fei tiba-tiba menjadi sedikit lebih rileks, dan senyum muncul di wajahnya, yang awalnya penuh dengan cibiran. Semua orang awalnya melihat pemandangan ini dengan cemas, tetapi saat ini mereka semua menghela napas lega. Kita seharusnya sudah sampai di pintu masuk, dan tidak ada celah ruang di sekitar sini. Du Fei mengembuskan napas perlahan, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, diagram formasi penyegel Ibel menghilang, dan semua orang muncul di udara. Tak jauh di belakangnya, badai spasial mengamuk, tetapi di depannya, ruang angkasa benar-benar sunyi. Pemandangan yang agak aneh ini membuatnya mendesah pelan. Pintu masuk kuil dunia seharusnya ada di depan kita. Du Fei mendongak ke depan, di mana terdapat retakan hitam besar yang sedikit menggeliat, dan di depan retakan itu, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul saat ini. Retakan hitam itu menggeliat pelan di langit, bagaikan monster yang melahap abis ruang, dan bagian dalam retakan itu gelap gulita. Bahkan Du Fei pun tak berani menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi pemandangan ini. Di permukaan retakan hitam ini, ada 8 rantai merah yang saling bersilangan menghalangi retakan tersebut, mengubah siapapun yang mencoba mendekat menjadi bubuk dalam sekejap. Pemandangan di hadapan mereka begitu jelas sehingga siapapun dapat dengan mudah memahami bahwa ini seharusnya menjadi pintu masuk ke kuil dunia. Pada saat ini, kerumunan orang yang padat berkumpul di pintu masuk kuil dunia ini. Anggota suku Xuanwu kuno dan Kunpeng kuno, yang telah masuk lebih dulu, berdiri di depan kerumunan, menyaksikan pemandangan itu dengan acuh tak acuh. Seolah merasakan kedatangan Du Fei dan yang lainnya, tatapan mereka segera menoleh ke belakang, sedikit mengernyit sebelum berbalik. Melihat pemandangan ini, Du Fei pun mengerti bahwa langkah selanjutnya adalah markas 8 suku kuno.
Oleh karena itu, ia tak berbasa-basi, melainkan melambaikan tangan, dan sekelompok orang kuat dari kedua suku itu langsung menyerbu keluar, lalu berdiri bersama anggota suku Xuanwu kuno dan suku Kunpeng kuno. Fluktuasi energi di sini sungguh mengerikan, hampir tak terbayangkan. Terlepas dari apapun, ini saja sudah menunjukkan bahwa ini pasti lokasi kuil dunia. Feng Lin mendesah sambil menatap retakan hitam besar yang menggeliat di hadapannya. Kekuatannya dianggap luar biasa bahkan di antara para martial Saint Realm, tetapi merasakan energi yang memancar dari retakan hitam itu masih membuatnya ketakutan. Besarnya energi ini saja sudah cukup untuk membuat kulit kepalanya merinding. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Ia juga merasakan sensasi geli yang sama di kulit kepalanya saat itu, jadi ia tidak berani mengatakan bahwa tidak ada bahaya di tempat ini. Namun, tepat ketika Du Fei hendak mengatakan sesuatu, pikirannya tiba-tiba bergerak sedikit, lalu tatapannya jatuh ke belakang, dan dia berkata dengan ringan sepertinya 8 klan kuno telah berkumpul lagi kali ini. Saat suara Du Fei berakhir, mereka melihat sosok-sosok melesat keluar dari badai angkasa di belakang mereka, lalu mendarat tak jauh dari mereka. Orang pertama tak lain adalah klan Naga Langit kuno yang perkasa, diikuti oleh klan Evil Phoenix kuno dan klan Luan Biru kuno, dan mengikuti mereka datanglah segerombolan tokoh besar, tak lain adalah pasukan Raja Binatang dari klan Evil Harimau kuno. Setelah keempat suku kuno ini, beberapa orang kuat dari kekuatan lain muncul satu demi satu, yang membuat orang merasa sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Adapun mereka yang memiliki kekuatan untuk datang ke sini, terutama mereka yang bukan anggota 8 klan kuno, jelas bahwa masing-masing dari mereka memiliki kemampuan dan kultivasi yang sangat mengerikan. Jika tidak, mereka akan tertinggal atau hancur berkeping-keping oleh badai antariksa. Ketika para penguasa dari segala penjuru tiba, kecuali orang-orang dari 8 klan kuno yang semuanya maju ke depan, para penguasa lainnya tertinggal. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa yang akan terjadi selanjutnya adalah markas 8 klan kuno. Namun meski begitu, mata mereka terpaku pada pemandangan di depan mereka dengan sedikit gairah. Kuil alam yang dibangun oleh penguasa alam kemungkinan besar berisi sebagian warisannya, dan bahkan beberapa benda seperti jimat Zhenwu yang digunakan oleh penguasa alam dalam perang yang menghancurkan dunia. Gagasan ini membuat banyak orang bersemangat. Kata Realm Master melambangkan makhluk tertinggi di dunia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak reinkarnasi Realm Master, betapapun jeniusnya, tak seorang pun bisa mencapai ranah Realm Master. Bahkan ranah 9 kaisar dari Primordial Desolation pun jarang tercapai. Oleh karena itu, kemunculan kuil alam saat ini tampaknya bukan lagi sekadar mewakili kemunculan sebuah peninggalan kuno, bahkan mungkin melambangkan bangkitnya makhluk kuat yang sebanding dengan penguasa alam. Dan orang hebat ini bisa saja siapapun di bidangnya. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, hal itu tetap membuat semua orang sangat bersemangat. Namun, terlepas dari kegembiraan mereka, tak satu pun dari mereka yang bisa datang ke sini bersikap santai. Lagi pula, pintu masuk kuil dunia sudah di depan mata mereka, namun orang-orang ini tetap relatif tenang dan berhati-hati, menekan secuil keserakahan di hati mereka dan tidak mengambil risiko apapun. Seperti dugaanku, siapapun yang datang ke sini pasti bukan orang yang mudah ditipu. Du Fei mendesah dalam hati sambil memandangi para pria kuat yang sedang menahan keserakahan mereka. Awalnya ia ingin menguji kekuatan rantai yang menyegel pintu masuk. Du Fei juga samar-samar mencium bau aneh dari rantai-rantai ini. Jika tebakannya benar, rantai penyegel ini seharusnya juga berasal dari pil Dewa Api. Bisa dibilang rantai-rantai ini memiliki asal-usul yang sama dengan tombak Kaisar Api di tangannya. Para senior dari 8 klan kuno, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, semua orang telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pintu masuk ke kuil dunia ini. Karena pintu masuknya sudah tepat di depan mata kita, bukankah seharusnya kalian para senior membuka segelnya? Saat Du Fei tengah berpikir, seseorang di antara kerumunan yang tadinya relatif tenang tampaknya tak dapat menahan diri lebih lama lagi, lalu seseorang berbicara dengan keras. Mendengar ini, bisikan-bisikan terdengar di antara 8 klan kuno yang selama ini diam. Jelas, orang-orang dari 8 klan kuno memiliki gagasan masing-masing tentang apakah kuil dunia harus segera dibuka. Feng Lin, Xiao Ran, kalian berdua harus keluar dulu. Kali ini, kedua suku kitalah yang memerintahkan 6 suku lainnya untuk berkumpul. Jika kita tidak memimpin, mereka tidak akan bergerak. Du Fei menghela napas perlahan sebelum berbicara dengan lembut. Meskipun Du Fei yakin beberapa dari 6 suku lainnya akan menjadi tidak sabar jika dia terus bertarung dengan mereka, dia tidak ingin membuat kesalahan. Lagi pula, dia harus memasuki kuil dunia ini apapun yang terjadi.
Bukan hanya demi pil Dewa Api, tubuh Baidi dan yang lainnya adalah yang terpenting. Jika mereka bisa diselamatkan, jika perang penghancuran dunia pecah lagi di masa depan, pihaknya tidak akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Feng Lin dan Xiaoran jelas memahami kekhawatiran Du Fei. Karena itu, setelah ragu sejenak, mereka berdua bergegas keluar di bawah tatapan banyak orang. Tatapan Feng Lin menyapu sekeliling sebelum mendarat di pintu masuk kuil alam. Ia tersenyum dan berkata, mungkin kalian semua seharusnya sudah mendengar dari beberapa sumber bahwa belum lama ini, klan Phoenix Langit kuno kita diserbu oleh klan Ibel Langit ekstrateritorial dan hampir musnah. Setelah kejadian ini, dewa tertinggi klan kita percaya bahwa perang penghancur dunia berikutnya mungkin sudah dekat, dan waktu pembukaan kuil alam seharusnya juga telah tiba. Oleh karena itu, klan Phoenix Langit kuno kita telah bergandengan tangan dengan klan Rubah Ibel kuno kali ini untuk mengundang klan lain untuk bersama-sama membuka kuil alam. Adapun kepemilikan benda-benda di kuil alam, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Begitu ia selesai berbicara, ia melihat tanda di tangan Feng Lin berubah, lalu tangan kanannya perlahan meregang. Kemudian, di telapak tangannya, ia melihat sebuah pil yang memancarkan aura panas tak berujung perlahan muncul. Pada saat ini, banyak sekali mata tertuju pada pil itu, dan mata semua orang berkobar karena kegembiraan. Meskipun semua orang tahu bahwa ini bukanlah pil Dewa Api legendaris yang sebenarnya, kekuatannya tetap saja cukup menakjubkan. Saat berikutnya, Xiaoran perlahan mengulurkan telapak tangannya yang putih, lalu perlahan merentangkannya. Kemudian, pil lain yang bagaikan terik matahari muncul di telapak tangan Xiaoran, membuat mata para penguasa di sekitarnya semakin berapi-api. Namun, tindakan Feng Lin dan Xiaoran menyebabkan ekspresi semua orang di 6 klan kuno yang tersisa sedikit berubah. Sesaat kemudian, King Yu juga melangkah maju, lalu terkekeh dan berkata, karena klan King Luan kunoku telah datang ke sini, tentu saja kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah pil panas pun muncul. Karena kedua saudariku begitu murah hati, sepertinya klan naga langit kunoku tidak boleh terlalu picik. Hong Ling tersenyum dan melangkah maju ke arah klan naga langit kuno. Kemudian, ia menjentikkan tangan gioknya dengan ringan, dan sebuah pil panas langsung muncul. Haha, kata mereka perempuan sama hebatnya dengan laki-laki. Hari ini aku percaya, izinkan aku, klan Xuanwu kuno, ikut campur dalam masalah ini juga. Setelah hening sejenak, seorang pria kekar melangkah keluar dari tempat klan Xuanwu kuno berada. Ia kemudian melambaikan tangannya dan sebuah pil muncul. Pria ini adalah ahli nomor 1 klan Xuanwu kuno, Lu Xuan. Bai Ling berdiri di samping Du Fei dan memperkenalkannya dengan lembut, jika kau bertemu dengannya, ingatlah untuk tidak berkelahi dengannya. Kekuatan fisiknya tak terbayangkan. Sepertinya jika klan Kunpeng kunoku tidak bertindak, kalian semua akan merasa sedikit tidak adil. Terdengar tawa kecil lagi, dan dari klan Kunpeng kuno, seorang pria berjubah perang seputih salju keluar sambil tersenyum, dengan pil melayang di telapak tangannya. Ini Kun Weitian dari klan Kunpeng kuno. Kekuatannya luar biasa. Suara Bai Ling terdengar lagi. Klang klang klang. Saat Kun Weitian muncul, ia melihat sosok kekar perlahan melangkah keluar dari pasukan Raja Binatang Buas dari klan Harimau Ibel kuno. Ia mengenakan baju zirah merah darah dan memancarkan aura pembasmi. Tanpa sepatah kata pun, ia melambaikan tangannya dengan santai, dan pil merah tua perlahan muncul. Ini Jenderal Darah, pemimpin pasukan Raja Binatang. Jenderal Darah. Nama ini membuat pupil Du Fei sedikit mengecil, lalu pandangannya tertuju pada Sang Jenderal Darah. Tanpa sadar, ia samar-samar merasakan napas mayat dan darah seolah memancar dari belakang Sang Jenderal Darah. Perasaan ini membuatnya ketakutan. Jenderal Darah ini memiliki aura jahat yang mengerikan. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Tentu saja, Bai Ling mengangguk dan berkata dengan tenang, pasukan Raja Binatang dari suku Harimau Ibel kuno memiliki 3 jenderal-jenderal darah bertugas membasmi, jenderal kebijaksanaan bertugas menyusun strategi, dan jenderal hukuman bertugas mengatur hukum pidana. Bersama-sama, ketiga jenderal ini memimpin pasukan Raja Binatang, dan bisa dikatakan mereka tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Terlebih lagi, ketiga jenderal pasukan Raja Binatang tidak tetap. Siapapun di pasukan Raja Binatang yang merasa cukup kuat dapat memilih untuk menantang seorang jenderal. Selama mereka menang, mereka dapat memperoleh posisi itu. Oleh karena itu, di pasukan Raja Binatang, kalian tidak perlu mengingat siapa orang itu, cukup ketahui bahwa dia adalah Jenderal Darah. Karena seiring waktu, pilihan Jenderal Darah akan berubah, dan bahkan jika kalian mengingatnya, itu tidak akan masuk akal.
Jadi begitu. Mendengar ini, Du Fei hanya bisa mengangguk. Pasukan Raja Binatang Buas memang kartu truf terkuat dari klan Harimau Ibel kuno. Para jenderal yang dipilih dengan cara seperti itu benar-benar mengerikan kekuatannya. Sekarang 7 dari 8 klan kuno telah mengeluarkan pil palsu. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan klan terakhir, klan Ibel Phoenix kuno. Setelah mengatakan itu, Du Fei mengalihkan pandangannya dan menatap Yao Hao. Saat ini, bukan hanya Du Fei, tetapi semua orang berpengaruh di dunia sedang menatap Yao Hao. Pemandangan seperti ini membuat kulit kepala Yao Hao merinding. Apakah akan membuka kuil Dewa Alam saat ini adalah masalah kemauannya sendiri, tetapi saat ini, betapapun enggannya Yao Hao, ia harus membuka kuil Dewa Alam. Karena jika ia tidak membuka kuil Dewa Alam, hanya sedikit orang yang hadir yang akan membiarkannya pergi. Perasaan ini membuat pupil mata Yao Hao sedikit mengecil, tetapi setelah beberapa saat dia mencibir dan berkata, karena ketujuh klan kalian telah memutuskan untuk membuka kuil dunia ini, apakah aku, Yao Hao, masih punya pilihan untuk berkata tidak? Begitu selesai berbicara, Yao Hao melangkah maju, dan tanda di tangannya pun berubah. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi yang sangat mengerikan menyebar, dan kemudian sebuah pil merah muncul di udara. Sejak kuil alam disegel, dari zaman kuno hingga sekarang, 8 pil palsu telah muncul pada saat yang bersamaan. Di udara, 8 pil merah tua bagaikan 8 matahari yang terik, memancarkan panas yang luar biasa mengerikan. Saat ini, seolah-olah bahkan matahari yang terik di langit pun telah tergantikan. Pada saat ini, ke-8 matahari yang terik bergema satu sama lain, seolah-olah ada semacam interaksi di antara mereka. Semuanya, sekarang kalian punya 8 pil palsu. Ini pertama kalinya pil-pil itu dikumpulkan sejak zaman dahulu. Haha, sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi selanjutnya. Kan Feng Lin tersenyum tipis ketika melihat Yao Hao mengeluarkan pil-pil palsu itu. Kemunculan 8 pil palsu tersebut juga membuat banyak mata di kegelapan menjadi serakah dan panas. Meskipun konon selama pintu masuk dibuka, siapapun bisa memasuki kuil dunia, tetapi mereka yang memiliki pil palsu mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan di dalamnya. Namun, meskipun banyak orang berpikir demikian, tak seorang pun berani mengganggu situasi saat ini. Jika ada yang berani bertindak gegabah saat ini, hasil akhirnya pasti akan sangat buruk. Namun, saat ini, Du Fei sedang tidak ingin memperhatikan pikiran orang-orang kuat lainnya, melainkan fokus pada 8 pil palsu di udara. Memanggil. Tiba-tiba, terlihat sinar-sinar cahaya merah menyala melesat keluar dari pil palsu itu, lalu 8 sinar cahaya berkumpul di udara, dan akhirnya dengan bunyi desiran, sinar-sinar itu melesat ke dalam celah gelap yang besar. Dengung-dengung-dengung. Saat 8 berkas cahaya ini bertemu, ruang yang sebelumnya stabil tiba-tiba bergetar, memancarkan gelombang energi yang sangat panas dan merusak. Fluktuasi ini membuat banyak orang tampak muram, dan mereka mundur dengan hati-hati. Gelombang panas itu terus menyebar ke segala arah, dan kemudian, di bawah tatapan banyak orang, 8 rantai itu perlahan menghilang menjadi ketiadaan seperti kepingan salju yang mencair, memperlihatkan lorong yang sangat gelap. Ketika lorong gelap ini muncul, mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju padanya. Jelas, semua orang dapat melihat bahwa lorong ruang angkasa itu telah muncul saat ini. Baiklah, pintu masuk kuil dunia sudah terbuka. Semuanya, silakan duduk dengan tenang. Melihat pintu masuk terbuka, Yao Hao adalah orang pertama yang membalikkan tangannya dan mengambil kembali pil palsu itu, lalu dia cepat-cepat mundur ke belakang, kembali ke tempat banyak orang kuat dari klan Ibel Phoenix kuno berada. Setelah 7 orang lainnya saling memandang, mereka mengambil kembali pil palsu mereka dan segera kembali ke lokasi masing-masing. Saat ini, meskipun pintu masuk kuil dunia telah dibuka, mundurnya para ahli dari 8 klan kuno membuat banyak orang sedikit menyipitkan mata. Meskipun masih ada tatapan membara di mata mereka, mereka semua tampak lebih tenang saat ini. Meskipun tatapan mata mereka saat melihat lorong ruang angkasa masih membara, jelas terlihat lebih waspada. Orang-orang ini benar-benar berhati-hati. Du Fei tak kuasa menahan senyum ketika melihat pemandangan yang anehnya sunyi itu. Sepertinya tak satu pun orang kuat yang bisa mencapai tempat ini mudah dihadapi. Pada dasarnya mustahil membiarkan mereka menyerbu lebih dulu. Namun, ketika pandangan Du Fei tertuju pada pintu masuk gelap yang telah terbuka, telapak tangannya tak kuasa menahan diri untuk mengepal perlahan. Ia bisa merasakan tombak Kaisar Yan di tubuhnya memancarkan gema samar saat ini, seolah-olah tombak Kaisar Yan dan sesuatu di ruang ini memiliki hubungan yang larut dalam darah dan air. Dan jika tebakan Du Fei benar, hubungan ini kemungkinan besar berasal dari pil Dewa Api yang legendaris.
Sepertinya kita harus masuk lagi kali ini. Du Fei menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, bukan hanya Feng Lin, tetapi bahkan Xiao Ran, yang sudah lama mengenal Du Fei, sedikit terkejut. Menurut kesan mereka, Du Fei adalah orang yang sangat berhati-hati, tetapi saat ini, ia siap masuk tanpa melihat terlalu banyak dan tanpa menunggu orang lain mengujinya terlebih dahulu. Tuan Du Fei, saya khawatir ini bukan ide yang bagus, kan, kata Feng Lin dengan sedikit ragu. Ya, Xiao Du Fei, bagaimana kalau kita pikirkan baik-baik dan jelajahi jalannya dulu? Xiao Ran juga sedikit mengernyit. Apa kau lupa kalau tombak Kaisar Api ada di tanganku? Du Fei tersenyum tipis mendengarnya, senyum santai tersungging di wajahnya. Jangan khawatir, aku bisa merasakan kalau kau masuk ke sini, seharusnya kau tidak akan menghadapi bahaya apapun. Tapi kalau ada situasi lain, aku tidak bisa memastikannya. Tapi, masuk duluan selalu lebih baik. Kalau kau melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, aku khawatir kau akan menyesalinya. Setelah selesai berbicara, Du Fei tidak peduli apakah yang lain sedikit terkejut atau tidak. Ia tidak banyak bicara. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian, di bawah tatapan banyak orang, ia menjadi orang pertama yang memasuki pintu masuk hitam itu, lalu sosoknya menghilang dalam sekejap. Ayo masuk juga. Melihat tindakan Du Fei, Feng Lin dan Xiao Ran ragu sejenak, lalu mereka melambaikan tangan bersamaan, memimpin orang-orang dari klan Phoenix Langit Kuno dan klan Rubah Ibel Kuno, dan dengan cepat menyerbu masuk. Dalam waktu kurang dari sekejap, orang-orang dari kedua suku itu lenyap tanpa jejak. Tuan muda, klan Phoenix Langit Kuno dan klan Rubah Ibel Kuno begitu cemas, mungkinkah mereka punya petunjuk menggantikan klan Phoenix Ibel Kuno? Beberapa pria kuat di belakang Yao Hao mengerutkan kening, lalu berbicara perlahan. Klan Phoenix Langit Kuno berani melakukan ini, jadi mengapa kita, klan Phoenix Ibel Kuno, tidak berani melakukannya? Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan pil Dewa Api atau warisan penguasa alam jatuh ke tangan klan Phoenix Langit Kuno. Ayo pergi. Yao Hao mencibir, lalu melambaikan tangannya dengan keras, dan segera memimpin sejumlah besar orang dan kuda, dan dengan cepat bergegas ke celah ruang angkasa. Klan Ibel Phoenix Kuno sudah masuk. Sepertinya kita tidak boleh terlalu lambat. Kalau tidak, mengingat temperamen Yao Hao, kita bahkan tidak akan bisa memetik sehelai rumput pun pada akhirnya. King Yu terkekeh, lalu melambaikan tangannya, memimpin banyak orang kuat dari klan King Luan Kuno, dan dengan cepat bergegas ke celah ruang hitam itu, menghilang dalam sekejap. Karena situasinya sudah seperti ini, ayo kita masuk. Di tempat klan Naga Langit Kuno berada, Hong Ling mengerutkan kening sejenak, lalu melambaikan tangannya sedikit, dan langsung melihat klan Naga Langit Kuno dan rombongannya bergegas masuk ke celah ruang angkasa. Dengan masuknya suku-suku ini, suku-suku yang tersisa tak tertahankan lagi dan dengan cepat memasuki celah ruang angkasa satu persatu. Mengikuti mereka adalah orang-orang kuat dari kekuatan lain. Jelas, setelah Du Fei dan timnya menjelajahi jalan, orang-orang kuat ini tak tertahankan lagi dan harus memasuki kuil dunia untuk mencari harta karun. Segala sesuatu di depannya terdistorsi seperti ilusi, menyebabkan mata Du Fei menjadi gelap. Namun, sesaat kemudian, kesadarannya pulih, dan kemudian ia menatap cepat ke depan, dengan ekspresi terkejut di matanya. Saat ini, Du Fei dapat melihat dengan jelas bahwa ia berada di depan sebuah taman. Di depannya terdapat sebuah jembatan batu. Jembatan batu itu tampak sederhana dan tua, tetapi jika ia melewatinya, ia seharusnya dapat memasuki taman yang mempesona itu. Di dalam taman, terdapat 4 loteng yang tampaknya terbuat dari pagar berukir dan batu giok, berdiri di keempat sudutnya. Di tengah keempat loteng tersebut, terdapat sebuah istana kuno yang besar. Istana itu sederhana dan penuh dengan dominasi. Aura yang tak terjelaskan menderu dari istana, dan ada sedikit tekanan yang tak terlukiskan. Melalui bunga-bunga itu, terlihat 9 patung batu berlapis baja di depan istana. Namun, setelah tatapan Du Fei tertuju pada patung-patung itu sejenak, pupil matanya mengecil tajam. Benda-benda ini sama sekali bukan patung batu. Mereka adalah budak ibel yang paling murni. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, budak-budak ibel ini tertutupi lapisan debu tipis, sehingga tampak seperti patung batu. Sambil memandangi para budak ibel ini, tatapan serius terpancar di mata Du Fei, karena alasannya sangat sederhana. Ia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari para budak ibel ini. Suas-huas-hua. Tepat saat Du Fei sedikit mengernyit, dia melihat ruang di belakangnya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian dengan cepat, 3 sosok bergegas keluar dari ruang tersebut, lalu jatuh ke tanah dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Du Fei melirik dan mendapati bahwa itu adalah Xiao Ran,
Feng Lin dan Bai Ling. Kenapa kalian hanya bertiga di mana yang lain melihat pemandangan ini? Du Fei sedikit mengernyit. Xiao Ran jelas cepat pulih. Setelah mengamati sekeliling, ia berkata pelan, kita semua datang bersama, tapi beginilah situasinya sekarang. Apakah ruang ini akan diteleportasi secara acak? Mendengar ini, Du Fei mengangguk kecil. Kalau begitu, setiap orang yang memasuki kuil alam akan diteleportasi secara acak ke berbagai tempat di dalam kuil alam ini. Seharusnya begitu. Feng Lin dan yang lainnya melihat sekeliling dan mengangguk sedikit. Tempat di mana keempat orang itu berada saat ini jelas merupakan ruang yang relatif independen. Mungkin tempat ini milik bagian dari kuil dunia ini, tetapi bagaimanapun Anda melihatnya, itu bukanlah tempat yang ingin mereka tuju. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Lanjutkan atau kita lihat saja nanti kalau ada yang bisa menunggu? Bai Ling mengerutkan kening. Pemandangan di depannya membuatnya merasa sedikit berbahaya, jadi ia bertanya tanpa sadar. Tidak perlu menunggu. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan. Ia kembali menatap ruang kosong itu lalu berkata dengan tenang, prioritas utama kita sekarang adalah mencari tahu di mana kita berada dan kemana kita harus pergi selanjutnya. Hanya dengan mencari tahu ini, kita bisa berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan kuil dunia. Dan kita jelas tidak punya banyak waktu. Setelah selesai berbicara, mata Du Fei berkedip sedikit, lalu dia tidak mengatakan omong kosong lagi, melainkan melangkah perlahan ke depan dan berjalan ke jembatan batu. Namun, saat Du Fei melangkah ke jembatan batu, dia tiba-tiba melihat lautan bunga yang tak berujung tiba-tiba menggeliat dengan cepat, dan kemudian aroma aneh langsung memenuhi udara. Ibel menelan rumput. Melihat pemandangan ini, ekspresi Feng Lin sedikit berubah, lalu dia bergerak, menghalangi Du Fei di belakangnya, dan berbicara dengan sedikit terkejut. Rumput walet Ibel apa ini? Aku telah membaca catatan dalam kitab suci klan, yang menceritakan tentang perang yang menghancurkan dunia, dan di dalamnya disebutkan sebuah rumput beracun, yaitu rumput penelan Ibel. Konon, rumput penelan Ibel mengandung racun aneh. Meskipun tidak berpengaruh pada klan Ibel ekstrateritorial, jika manusia kuat biasa menciumnya, maka energi dan kekuatan mental dalam tubuh akan tertelan oleh racun aneh ini, kata Feng Lin sambil tersenyum getir. Mendengar ini, bahkan Du Fei, Xiao Ran, dan Bai Ling, yang tadinya tenang dan kalem, raut wajahnya sedikit berubah. Mereka jelas tidak menyangka akan ada hal seperti itu di kuil dunia ini. Jika apa yang kau katakan benar, lalu mengapa ada begitu banyak rumput pemakan Ibel di kuil dunia ini? Du Fei menghela napas perlahan dan berbicara dengan wajah serius. Aku juga tidak tahu, tapi, selama perang yang menghancurkan dunia, pertempuran terakhir tampaknya terjadi di kuil alam ini. Saat itu, 9 Raja Ibel Surgawi dari klan Ibel ekstrateritorial menyerang bersama, ingin melahap kuil alam ini. Meskipun pada akhirnya gagal, penguasa alam juga menyegel kuil alam sepenuhnya sejak saat itu. Mungkin, karena alasan-alasan ini Feng Lin bertanya dengan ragu-ragu. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Sesaat kemudian, ia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba seberkas energi melesat keluar dan menyapu aroma-aroma aneh itu. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Du Fei menjadi agak menarik, karena Yuan Li yang digunakannya kali ini bukan hanya tidak berpengaruh sama sekali, tetapi malah dengan cepat dilahap oleh rumput-rumput pemakan sihir itu, seakan-akan rumput-rumput pemakan sihir itu sendiri adalah Ibel dari luar wilayah tersebut. Hal yang menarik, Du Fei menyipitkan matanya sedikit, lalu berbicara. Kemudian, dia tidak berkata omong kosong lagi, melainkan mengganti segel di tangannya, dan tiba-tiba seberkas petir menyambar dari telapak tangannya. Mencicit, mencicit, mencicit. Tak lama kemudian, sebagian besar rumput pemakan setan itu lenyap begitu saja dalam sekejap diterpa gemuruh guntur. Apakah ini benar-benar ulah klan Ibel ekstrateritorial? Du Fei mengangguk pelan setelah melihat keefektifan pil petir es samsara. Rumput pemakan Ibel yang sangat aneh ini tampaknya ulah klan Ibel ekstrateritorial. Bahkan Du Fei baru menyadari bahwa klan Ibel ekstrateritorial, selain mengerikan, ternyata memiliki kemampuan lain. Namun, meskipun terkejut, segel di tangan Du Fei berubah, dan guntur kembali bergemuruh. Namun, Du Fei tidak cukup naif untuk berpikir bahwa ia bisa menyingkirkan semua rumput ajaib, jadi ia hanya mengendalikan gemuruh guntur dan dengan paksa membuka jalan di antara kumpulan rumput ajaib tersebut. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Du Fei melambaikan tangannya dengan ringan, lalu berjalan masuk ke taman terlebih dahulu. Setelah melihat tindakan Du Fei, Feng Lin dan yang lainnya saling berpandangan dan segera mengikuti. Meskipun pemandangan di depan mereka masih agak aneh, karena Tiandi Yuan dan milik Du Fei dapat bekerja, mereka tidak perlu terlalu khawatir.
Saat dia berjalan di taman dan hendak mendekati aula utama dan 4 loteng, Du Fei tiba-tiba sedikit mengernyit dan matanya kembali tertuju pada lautan bunga. Pada saat ini, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Du Fei, membuat wajahnya tampak sedikit jelek. Feng Lin dan yang lainnya sepertinya menyadari sesuatu, dan mereka segera datang ke sisi Du Fei. Mereka berempat melihat ke segala arah dengan waspada. Ledakan, di bawah tatapan penuh kewaspadaan, sebuah tangan putih tiba-tiba muncul dari tanah di bawah rumput penelan ibel. Setelah tangan pertama muncul, tangan-tangan lain yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dari bawah rumput penelan ibel. Kemudian, di bawah pengawasan Du Fei dan yang lainnya, tangan-tangan ini dengan cepat merobek tanah, dan kemudian, satu persatu, tubuh gadis-gadis muda, sepucat kertas, berdiri dengan gemetar. Aura setan yang samar-samar meraung keluar dari tubuh gadis-gadis itu, membuat tubuh mereka yang tampaknya gemetar menjadi semakin menakutkan dan mematikan. Adegan ini membuat Du Fei sedikit mengernyit. Jika gadis-gadis ini adalah budak ibel, rasanya mustahil, tetapi jika bukan, rasanya hantu mayat. Feng Lin melihat pemandangan ini, dan sesaat kemudian dia tersenyum pahit, ekspresinya menjadi sangat jelek. Konon, hantu mayat adalah taktik yang digunakan oleh ibel-ibel ekstrateritorial selama perang apokaliptik. Mereka menemukan gadis-gadis dewasa dan membiarkan mereka tetap hidup di bawah rumput penelan ibel. Akhirnya, gas beracun dari rumput penelan ibel memasuki tubuh mereka, mengubah mereka menjadi boneka kosong. Makhluk-makhluk ini disebut hantu mayat. Konon, selama perang penghancuran dunia, para ibel ekstrateritorial gemar membangkitkan mayat. Ketika mayat-mayat itu membentuk pasukan, mereka bisa membasmi manusia terkuat sekalipun. Saat suara Feng Lin mereda, Xiaoran dan Bai Ling tersadar. Jelas bahwa pemahaman mereka tentang perang pemusnahan dunia dan klan ibel ekstrateritorial jelas lebih baik daripada Du Fei. Saat ini, ketika Du Fei mendengar ini dan melihat pemandangan di depannya, matanya sedikit berkedut. Meskipun dia selalu tahu bahwa klan ibel ekstrateritorial pasti menjadi bencana terbesar di dunia ini, mereka tidak cocok dengan dunia ini. Namun, Du Fei tidak pernah membayangkan bahwa klan ibel ekstrateritorial, selain melahap prajurit, benar-benar dapat melakukan hal kejam seperti itu. Sepertinya kuil alam ini telah terkikis habis oleh klan ibel ekstrateritorial. Kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Mungkin pil Dewa Api tidak semudah yang dikatakan legenda. Bahkan, membuka kuil alam kali ini mungkin bukan hal yang baik. Du Fei mendesah pelan dan berbicara dengan ekspresi serius. Kerusakan yang ditimbulkan ibel-ibel ekstrateritorial di dunia ini selama perang apokaliptik begitu parah sehingga gerombolan mayat di hadapan mereka pun dapat mengungkap beberapa petunjuk. Tak heran jika semua makhluk dan ras bersatu untuk melawan ibel-ibel ekstrateritorial, dan akhirnya menang atas perang apokaliptik. Namun, mengingat metode para ibel ekstrateritorial, mereka telah bersembunyi di dunia ini begitu lama. Jika mereka muncul kembali, perang penghancur dunia akan dimulai lagi, dan konsekuensinya akan tak tertahankan bagi semua makhluk hidup. Sebab, hingga hari ini, belum ada penguasa dunia lain yang muncul di dunia ini. Du Fei merasa tak mampu berbuat apa-apa dengan kekuatannya yang terbatas. Mungkin jika ia bertemu Raja Ibel Surgawi biasa, Du Fei tak akan merasakan apa-apa, tetapi untuk 9 Raja Ibel Surgawi yang legendaris, meskipun Du Fei telah menghabisi Raja Ibel Surgawi ke-7 dan Raja Ibel Surgawi ke-9, itu karena mereka berada dalam kondisi tersegel. Jika mereka berada di puncak kejayaan, Du Fei tahu bahwa meskipun ia memiliki banyak cara, ia tak akan menjadi lawan mereka. Kecuali ia bisa mencapai ranah 9 kaisar dunia primordial, masih ada kemungkinan. Pikiran-pikiran ini dengan cepat muncul di benak Du Fei. Setelah beberapa saat, ia menghela napas, lalu tatapannya perlahan tertuju pada zombie yang jumlahnya hampir tak terhitung. Gadis-gadis mayat yang terhuyung-huyung ini memiliki wajah pucat dan ekspresi mati rasa, tanpa ekspresi apapun, tetapi jauh di dalam mata mereka, tampaknya ada kebencian yang mendalam. Seolah-olah mereka telah dipenjara di tempat ini selama bertahun-tahun, tidak dapat hidup atau mati, dan kebencian mereka semakin besar selama bertahun-tahun. Saat itu, kebencian di dalam diri gadis-gadis hantu itu seakan menyatu dan membumbung tinggi. Kebencian ini begitu kuat hingga bisa disebut mengguncang bumi. Pada saat ini, kebencian yang luar biasa mengerikan ini membentuk gelombang kebencian, menyapu ke arah Du Fei dan keempat orang lainnya. Sepertinya mereka ingin menggunakan kebencian ini untuk mengasimilasi Du Fei dan yang lainnya. Adegan ini membuat ekspresi Xiaoran dan ketiga orang lainnya langsung menjadi sangat buruk. Meskipun mereka hanya menemukan 2 hal sejak memasuki kuil dunia ini, kedua hal ini agak di luar imajinasi mereka.
Mengapa? Du Fei menghela napas, dan saat berikutnya, segel di tangannya berubah, dan tiba-tiba dia melihat petir menyebar ke segala arah pada saat yang bersamaan. Saat petir menyambar, mayat dan hantu yang tersambar petir bergetar satu persatu, dan energi ibel di dalam tubuh mereka pun lenyap. Tubuh mereka segera jatuh lemas ke tanah, lalu menghilang di antara langit dan bumi. Diiringi dengan siulan petir, tak lama kemudian petir itu hampir menutupi langit di atas seluruh taman, menyebabkan mayat-mayat yang berdempetan dan hampir tak berujung itu mulai meleleh satu persatu antara langit dan bumi. Ledakan. Namun, tepat ketika Du Fei sedang berusaha sekuat tenaga menghadapi para zombie ini, ia mendengar suara gemuruh dari depan aula di tengah taman. Kemudian ia merasakan tanah bergetar, dan 9 budak pil ajaib yang tampak seperti patung batu tiba-tiba membuka mata merah mereka secara bersamaan. Tubuh mereka bergerak bersamaan, dan mereka langsung menyerbu. Sasaran mereka adalah Du Fei, yang sedang bertarung dengan sekuat tenaga. Jelas, tujuan mereka adalah menghentikan aksi Du Fei. Melihat pemandangan ini, Feng Lin melangkah maju, dan cahaya warna-warni langsung menyebar dari tubuhnya. Kemudian, ia melambaikan tangannya, dan Tian Feng Yuanli melilit ketiga budak pil ibel seperti pita warna-warni, menarik mereka ke sisinya. Xiaoran dan Bai Ling juga melangkah maju bersamaan. Dengan goyangan ekor rubah langit di belakang mereka, cakar rubah langit yang besar menerjang, masing-masing menghadap ketiga budak pil ibel. Du Fei, yang mengawasi dari belakang, menghela napas lega. Para ibel dan Nu ini samar-samar mampu mencapai level martial Saint setengah langkah. Meskipun menghadapi mereka tidak akan sulit, jika ia sendirian dan para ibel dan Nu ini menerkam sambil memfokuskan seluruh kekuatannya pada hantu mayat, nasibnya pasti akan mengerikan. Lagi pula, kekuatan fisik para ibel dan Nu ini tak terbayangkan, dan bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi oleh orang biasa. Ledakan. Segel di tangan Du Fei berubah lagi, dan dalam sekejap, ribuan naga guntur meraung, seperti ribuan naga memasuki laut, dan jatuh dengan keras ke seluruh taman, menyebabkan semua mayat yang kesal roboh ke tanah dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Setelah Du Fei menyelesaikan semua ini, ia menoleh ke belakang dan melihat Xiaoran dan yang lainnya juga telah mengusir para budak pil ajaib itu dan menyimpannya. Jelas, para budak pil ajaib ini juga merupakan harta karun yang baik. Selama mereka dapat disempurnakan kembali, mereka akan menjadi hal yang baik di masa depan. Apa-apa kau butuh bantuanku untuk menyempurnakannya, jangan lupa, aku adalah Saint dan yang kuat. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum dan berbicara. Ide bagus, tapi sekarang bukan waktu yang tepat, kata Bai Ling sambil tersenyum, jelas sedikit tergoda, tapi ia tetap tenang, mengetahui situasi saat itu. Benar, mendengar ini, Du Fei tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Ia hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk membuat suasana lebih santai. Setelah itu, mereka berempat langsung memusatkan pandangan ke aula besar di depan mereka yang dikelilingi oleh 4 loteng, dan masing-masing dari mereka sedikit mengernyit. Situasi saat ini sangat jelas. Tidak ada hal lain di depan kita, jadi jika kita ingin masuk lebih dalam, kita hanya bisa memasuki aula di depan kita. Namun, setelah 2 gelombang serangan tadi, Du Fei dan yang lainnya tidak berpikir akan mudah untuk memasuki aula. Ayo pergi. Apapun bahayanya, cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Lagi pula, kita benar-benar tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini, kata Xiaoran lembut setelah hening sejenak. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Seperti yang dikatakan Xiaoran, jika mereka berempat memasuki kuil dunia, mereka bisa melanjutkan penelitian mereka di sini secara perlahan. Namun, jika mereka sedikit lebih lambat, pil Dewa Api mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Memikirkan hal ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan berjalan perlahan ke depan aula. Namun, saat Du Fei mendarat di anak tangga batu pertama di depan aula, ia tiba-tiba melihat kabut tak terlihat dan tak berwarna muncul di sekelilingnya. Pemandangan ini membuat Du Fei mengerutkan kening, melambaikan tangannya, melangkah maju, lalu mundur. Meski begitu, kabut semakin membesar, dan akhirnya, di depan Du Fei dan yang lainnya, 4 kabut raksasa muncul di antara langit dan bumi dari kabut yang berkumpul. Kabut-kabut ini menyelimuti seluruh aula di belakang mereka. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengerutkan kening. Dia tidak tahu terbuat dari apa raksasa kabut air ini, tetapi kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada budak pil ajaib tadi. Mereka mungkin sekuat seorang santo bela diri tingkat puncak. Begitu keempat raksasa kabut air itu muncul, tekanan yang sangat dahsyat terpancar dari tubuh mereka. Mereka tidak berbasa-basi, melainkan mengangkat tangan mereka bersamaan. Dalam sekejap, kabut memadat,
dan di udara, 4 telapak tangan besar dan samar langsung berubah menjadi serangan paling ganas, dan menamparkan ke arah tempat Du Fei berada. Seni bela diri. Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Raksasa kabut air ini benar-benar tahu cara menggunakan seni bela diri. Terlebih lagi, keempat telapak tangan besar ini berkumpul bersama, seolah-olah membentuk formasi yang sangat menakutkan, dan langsung menghancurkan ke arah Du Fei berada. Bahkan dengan kekuatan Du Fei, jika dia dihancurkan oleh keempat serangan ini pada saat yang sama, dia mungkin akan berada dalam masalah. Ledakan. Du Fei menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah, dan dalam sekejap, 9 pola Phoenix surgawi muncul di permukaan tubuhnya secara bersamaan. Ia mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berteriak pelan, "Cakar Phoenix surgawi agung." Suas-huas-hua. Bersamaan dengan teriakan ringan Du Fei, serangkaian jari Phoenix besar muncul, dan kemudian langsung berkumpul menjadi cakar Phoenix besar, menyapu ke depan dengan ganas. Saat cakar Phoenix langit menyapu, tanda di tangan Du Fei berubah lagi, dan sayap angin dan guntur muncul di belakangnya pada saat yang sama, dan kemudian tornado yang terbentuk dari pertemuan angin dan guntur meraung dalam sekejap. Sayap angin dan guntur Phoenix langit. Bum bum bum. Serangan yang amat mengerikan itu langsung menghancurkan keempat telapak kabut putih, dan ketika keempat raksasa kabut putih melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Satu persatu, urus mereka. Setelah menangkis serangan itu, Du Fei mendengus dingin, tetapi tidak berbasa-basi. Ia malah menginjak tanah dan bergegas menuju tempat raksasa kabut putih itu berada paling dekat dengannya. 3 orang lainnya juga mengangguk dan langsung bergegas keluar. Ledakan. Du Fei melancarkan pukulan dan mendarat di tubuh raksasa kabut putih itu. Namun, dada raksasa kabut putih itu tiba-tiba menggeliat, memperlihatkan lubang besar, dan pukulan Du Fei langsung meleset. Apa? Adegan ini membuat Du Fei sedikit tertegun, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, raksasa kabut putih itu tampak mencibir, lalu menggerakkan tubuhnya, dan telapak tangan sekali lagi menyelimuti Du Fei. Dor, dor, dor. Keempat raksasa kabut putih di udara tampak menyeringai ganas saat ini. Saat tanda di tangan mereka berubah, seni bela diri yang sangat mengerikan terlihat menghancurkan. 3 lainnya pada dasarnya sama dengan Du Fei saat ini. Meskipun mereka mampu memblokir semua serangan, serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali ketika mereka menyerang raksasa kabut putih, seolah-olah semua serangan mereka telah gagal. Di udara, suara ledakan Yuan Li terus terdengar, dan keempat orang itu perlahan-lahan ditekan hingga ke dasar oleh keempat raksasa kabut putih. Jika mereka terus seperti ini, mungkin keempatnya akhirnya akan mati di sini. Ada yang tidak beres. Du Fei bertepuk tangan dan menangkis serangan bela diri mengerikan lainnya, lalu dia bergumam dengan ekspresi jelek. Keempat raksasa kabut putih di hadapan mereka jelas bukan wujud asli mereka, dan justru karena itulah, sekuat apapun serangan Du Fei dan yang lainnya, serangan itu tidak berpengaruh apapun. Rasanya seperti pukulan yang mengenai spons, memberi orang ilusi tidak mengenai apapun. 4 raksasa kabut putih, 4. Du Fei menatap pemandangan di depannya, tetapi sesaat kemudian pikirannya bergerak sedikit, dan pandangannya tertuju pada loteng yang paling dekat dengannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Fei mengganti segel di tangannya, dan cakar Phoenix langit besar tiba-tiba muncul di langit lagi, lalu menamparnya dengan keras ke arah loteng. Ledakan. Melihat tindakan Du Fei, raksasa kabut putih benar-benar mengambil inisiatif untuk bergegas keluar untuk pertama kalinya dan memblokir serangan Du Fei dengan satu gerakan. Melihat pemandangan ini, Du Fei langsung mengerti inti permasalahannya. Sambil berpikir, ia berteriak, "Semuanya, bekerja samalah untuk menghancurkan keempat loteng itu." Keempat loteng ini adalah kuncinya. Mendengar Du Fei berbicara, Xiaoran dan 2 lainnya terdiam dan segera mengganti segel di tangan mereka. Bersama Du Fei, serangan mengerikan itu menghantam keempat loteng. Bum bum bum. Kali ini, keterampilan bela diri dipraktikkan, dan gemuruh keras langsung menyebar di antara langit dan bumi. Di bawah getaran ini, keempat loteng juga sedikit bergetar, dan kemudian retakan muncul. Saat retakan muncul, keempat raksasa kabut putih itu langsung menyusut dan kembali ke loteng. Seketika, tirai cahaya melesat keluar dari keempat loteng secara bersamaan, lalu menyatu, menyelimuti aula dan tirai cahaya tersebut. Perubahan ini membuat Du Fei sedikit mengernyit, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terlalu banyak berpikir. Ia mengganti segel di tangannya dan tiba-tiba melihat awan bergulung di atas langit. Dalam sekejap, berkas cahaya keemasan saling bertautan dan gelombang yang sangat mengerikan menyebar seketika. 9 kaisar menyegel tangan surga. 7 ekstrim mematahkan tangan surga. Ledakan.
Saat Du Fei bergerak, lengan hantu emas besar tiba-tiba muncul di udara, dan kemudian dengan pukulan Du Fei, lengan itu jatuh dengan keras ke tirai cahaya. Kali ini, terdengar ledakan keras lainnya, seolah-olah seluruh dunia dan angkasa bergetar hebat saat ini, dan gelombang suara retakan terdengar dari tanah, dan jaring laba-laba yang sangat mengerikan menyebar dengan cepat. Namun, meskipun begitu, tirai cahaya itu tidak terbelah. Serang bersama. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba melihat telapak tangan emas besar di belakangnya menamparkan lagi, dan di atas langit, roh burung Phoenix langit berkelebat, ekor rubah ibel bergoyang, dan serangan yang sangat mengerikan jatuh pada tirai cahaya pada saat yang bersamaan. Kali ini, raungan kembali terdengar di atas tirai cahaya, dan seluruh ruang terdistorsi di bawah bombardir ini. Taman besar itu juga runtuh pada saat ini dan jatuh menuju kehampaan tak berujung di bawah. Jelas, jika ini terus berlanjut, ruang ini mungkin akan runtuh seketika karena tindakan Du Fei dan yang lainnya. Akan tetapi, tirai cahaya itu masih utuh saat ini, hanya saja kilaunya yang tampak agak redup. Du Fei menatap pemandangan itu dengan sedikit cemberut, tetapi melambaikan tangannya, menghentikan semua orang yang hendak menyerang. Ia sudah menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, bahkan jika ia dan kelompoknya menghancurkan seluruh ruang, tirai cahaya yang mengerikan itu tidak akan lenyap. Ia bertanya-tanya apakah orang lain pernah mengalami hal-hal merepotkan seperti itu ketika memasuki kuil alam. Jika ia satu-satunya yang mengalami hal ini, maka nasibnya sungguh buruk. Du Fei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya saat ini? Bahkan Xiao Ran, yang entah sudah berapa tahun hidup, sedikit mengernyit. Alasannya tak lain adalah keanehan pemandangan di hadapannya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, bukan hanya Xiao Ran, tetapi juga Du Fei, Feng Lin, Bai Ling, dan anak-anak muda berbakat lainnya diam-diam ketakutan. Mata semua orang tertuju pada tirai cahaya, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka, dan dalam hati mereka berpikir keras tentang bagaimana cara memecahkan kebuntuan. Namun, tepat ketika semua orang sedang sakit kepala, mereka melihat tirai cahaya tiba-tiba berkedip sedikit. Kemudian, saat tirai cahaya bergerak, sebuah celah besar muncul di dalamnya, memperlihatkan aula kuno dan megah di dalamnya. Namun, dari sudut ini, aula itu benar-benar gelap, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, tepat ketika mata Du Fei dan yang lainnya sedikit berkedut, dan mereka sedikit bingung dengan pemandangan di depan mereka, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian langkah kaki ringan datang dari aula. Langkah kaki itu sangat ringan, tetapi di saat genting ini, suaranya jelas terdengar. Wajah Du Fei dan yang lainnya berubah drastis, dan setelah saling memandang, mereka yakin mereka tidak salah dengar. Namun, langkah kaki yang sangat ringan ini seperti ketukan drum, keluar dengan lembut satu persatu, dan suaranya tampaknya mengandung semacam kekuatan misterius, yang membuat detak jantung setiap orang tampak berdetak seiring dengan langkah kaki tersebut. Langkah kaki itu terkadang lambat, terkadang lambat. Saat langkah kaki itu lambat, detak jantung semua orang sedikit melambat. Saat langkah kaki itu cepat, detak jantung semua orang menjadi cepat sekali. Adegan ini membuat semua orang tersipu. Bukan karena mereka malu, tetapi karena darah dan ki mereka berfluktuasi, yang menyebabkan situasi ini. Untuk orang sekuat ini, adegan seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi. Mendengus. Setelah beberapa saat, Du Fei mendengus dingin, dan kekuatan mental di tubuhnya langsung menyebar, meliputi area di depan keempat orang itu, membuat langkah kaki menghilang, dan kemudian detak jantung keempat orang itu terpisah dari langkah kaki itu. Namun, setelah adegan ini, Feng Lin dan yang lainnya menjadi pucat. Jika Du Fei bukan seorang Sein Dan, mereka pasti sudah dikalahkan oleh langkah kaki aneh itu. Namun, meskipun mereka berhasil menahan langkah kaki yang sangat aneh itu, ekspresi semua orang menjadi semakin buruk. Mata semua orang tertuju pada bagian dalam aula yang remang-remang, ingin melihat dengan jelas apa yang akan terjadi selanjutnya, karena kejadian sebelumnya telah membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Gemerincing. Seolah-olah langkah kaki terakhir telah jatuh. Bahkan dengan telekinesis penuh Du Fei, ia tak mampu sepenuhnya menahannya. Mendengar suara langkah kaki ini, keempat orang yang hadir, termasuk Du Fei, sedikit bergidik dan mundur selangkah. Feng Lin, yang kultivasinya paling rendah di antara keempatnya, tak kuasa menahan diri untuk mundur 3 langkah, wajahnya memucat. Saat langkah kaki terakhir terhenti, saat berikutnya, sesosok berpakaian putih dan rok putih perlahan muncul dari kegelapan di dalam aula. Kemudian, sebuah tatapan yang seolah-olah telah melintasi ribuan tahun, menyebabkan waktu dan ruang runtuh dan semua hal hancur,
jatuh pada Du Fei di depan dengan rasa acuh tak acuh, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat muncul di tubuh Du Fei. Pada saat ini, semua keterampilan di tubuhnya mulai berjalan secara otomatis. Yuan Li dan kekuatan mentalnya meledak seketika, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya langsung berdiri. Mengingat kekuatan Du Fei saat ini, sudah lama sejak dia merasakan krisis ini. Tahukah Anda, kekuatan Du Fei memang sangat mengerikan, tetapi ia telah menempuh jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi seorang suci, baik dalam alkimia maupun seni bela diri. Bahkan seorang ahli tingkat suci yang telah sepenuhnya menguasai kekuatan ruang mungkin tidak akan mampu memberinya rasa krisis. Namun, di bawah tatapan di depannya, Du Fei merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia tidak tahu apa-apa, dan tekanan kuat pihak lain membuatnya ketakutan. Perasaan krisis ini mencapai puncaknya di hati Du Fei hampir seketika. Pada saat ini, ia menggertakkan gigi dan segera mundur selangkah, berharap Xiao Ran dan yang lainnya akan membantunya melawan tekanan yang sangat mengerikan ini. Jika tidak, Du Fei tidak yakin apakah ia dapat mempertahankan rasionalitas absolut di bawah tekanan seperti itu. Situasi dan suasana hati seperti itu jarang ditemui dalam kehidupan Du Fei, tetapi saat ini, ia tidak hanya mengalaminya, tetapi juga menunjukkan sikap seperti itu. Hal-hal seperti itu bisa dikatakan unik. Pada saat yang sama, Feng Lin dan yang lainnya tersentak, dan energi di tubuh mereka langsung meluap. Kemudian, mata semua orang langsung tertuju pada tempat di depan. Tiba-tiba terdengar desahan samar di aula gelap itu. Saat desahan itu terdengar, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi muncul di hadapan semua orang. Rambut wanita itu tergerai di bahunya, dan penampilannya begitu memesona, ia bisa disebut Ibel. Bahkan Xiao Ran saat ini pun sangat cantik, tetapi dibandingkan dengannya, ia tampak kurang memiliki pesona yang tak terlukiskan. Dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia keluar hanya untuk melihat Du Fei dan yang lainnya, lalu sosoknya perlahan menghilang lagi. Namun, meskipun dia hanya melirik Du Fei dan yang lainnya, dia membuat Yuan Li dan kekuatan mental Du Fei dan yang lainnya hampir tak terkendali. Sekilas pandang saja sudah memiliki kekuatan seperti itu, sungguh mengerikan. Melihat orang ini mundur, ekspresi Du Fei menjadi muram, dan ia menjadi sangat waspada terhadap kuil dunia. Jika ia tidak salah, tempat mereka berada hanyalah tepi luar kuil dunia. Jika mereka mencoba masuk lebih dalam untuk mencari pil Dewa Api atau bahkan jasad Bai Di dan yang lainnya, mereka akan berada dalam bahaya besar. Aku khawatir bahkan orang kuat yang mengendalikan kekuatan ruang pun mungkin tidak dapat menjamin keamanan mutlak di tempat ini. Du Fei mendesah pelan dan bergumam. Awalnya, Du Fei dan yang lainnya berada di puncak kekuatan mereka, tidak hanya di kalangan generasi muda, tetapi juga di seluruh alam kuno, bahkan di seluruh alam semesta. Namun, saat ini, kekuatan mereka berempat justru agak kurang. Hanya dengan melihat titik ini, orang bisa memahami bahaya di dalam kuil dunia ini. Meskipun Du Fei tidak tahu siapa wanita berbaju putih itu, dia mengerti arti di matanya. Itu adalah peringatan bagi Du Fei dan yang lainnya untuk tidak memasuki aula, jika tidak mereka akan menanggung akibatnya. Jika bukan karena pil Dewa Api dan tubuh fisik Bai Di dan yang lainnya, Du Fei benar-benar ingin pergi sekarang juga, tetapi masalah ini terlalu rumit dan bahkan mungkin berkaitan dengan hasil perang penghancur dunia berikutnya di masa depan. Jadi, apapun yang terjadi, Du Fei dan yang lainnya tidak bisa menghindarinya saat ini. Seiring menghilangnya wanita berpakaian putih itu, retakan pada tirai cahaya pun perlahan menghilang pada saat ini, dan aula di dalamnya kembali kabur, seolah-olah kemunculan retakan tadi dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada wanita berpakaian putih itu dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Lin bertanya dengan wajah pucat. Karena kita sudah di sini, apa kita masih bisa pergi? Du Fei mencibir, lalu mengembuskan napas perlahan, tetapi tanda di tangannya berubah dengan cepat. Saat Du Fei bergerak, seberkas aura kelabu terlihat berputar cepat di atas tangannya, dan di bawah pengaruh aura ini, ruang tersebut tampaknya telah kehilangan sebagian makna keberadaannya. Saat berikutnya, Du Fei memadatkan telapak tangannya, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya perlahan namun tegas ke depan. Jari penghancur langit dan pembasmi bumi. Ledakan. Bersamaan dengan gerakan Du Fei, sebuah jari abu-abu raksasa tiba-tiba melesat keluar, langsung merobek ruang dan melesat ke depan. Gerakan ini langsung menyebabkan ledakan dahsyat terdengar di ruang tersebut. Lalu, jari ini, dengan perasaan yang sangat menakutkan, jatuh dengan berat ke tirai cahaya. Cahaya abu-abu aneh langsung menyebar dari tirai cahaya. Dalam sekejap, cahaya hitam menyapu sekeliling, dan suara gemuruh terdengar dari tirai cahaya.
Di saat yang sama, retakan halus langsung muncul pada cahaya tersebut. Saat retakan itu muncul, wajah Du Fei menjadi serius dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Bantu aku menghancurkan formasi." Mendengar ini, Xiao Ran dan ketiga orang lainnya menggertakkan gigi, lalu hampir pada saat yang sama, sebuah serangan yang amat mengerikan melesat keluar dan mendarat di celah tirai cahaya. Retakan. Bersamaan dengan suara retakan, akhirnya terdengar ledakan keras, dan tirai cahaya yang sangat kokoh itu runtuh seluruhnya dalam sekejap. Saat tirai cahaya runtuh, pasukan penyerang keempat pria itu meraung langsung menuju aula di bawah. Jelas, mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka tadi, dan bahkan jika mereka ingin berhenti sekarang, sudah terlambat. Namun, pada saat ini, perasaan menyeramkan tiba-tiba muncul di hati Du Fei, dan kali ini perasaan itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada terakhir kali dia terlihat. Hampir di saat yang bersamaan, sebuah tangan putih seputih giok hangat perlahan terulur dari kegelapan aula, lalu dengan lembut menunjuk ke arah asal serangan itu. Tepat saat kejadian itu, serangan Du Fei dan keempat orang lainnya tiba-tiba membeku di udara, lalu sebuah retakan muncul di angkasa, dan serangan keempat orang itu langsung terperangkap di dalamnya dan lenyap tak berbekas. Kekuatan luar angkasa. Du Fei dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka geli bersamaan. Bagi orang selevel mereka, orang kuat yang menguasai kekuatan ruang memang sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa wanita berbaju putih yang muncul entah dari mana ini ternyata mampu mengendalikan kekuatan ruang. Tepat ketika Du Fei dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, wanita berbaju putih itu sudah melangkah keluar dengan langkah lotus ringan, mengangkat kepalanya yang seperti ibel, dan menatap Du Fei dengan dingin. Setelah beberapa saat, ia menunjuk ke arah Du Fei. Pada saat ini, Du Fei merasakan kulit kepalanya kesemutan. Saat berikutnya, ia melambaikan tangan kanannya tanpa berpikir, dan tiba-tiba melihat pil es guntur reinkarnasi muncul di depan Du Fei, dan kemudian sebuah perisai yang dibentuk oleh tirai cahaya muncul di depan Du Fei. Ini adalah pertama kalinya Du Fei menggunakan Tiandi Yuandan untuk membentuk pertahanan. Namun, meskipun begitu, ia masih merasakan sedikit sensasi geli di kulit kepalanya. Ia sama sekali tidak merasa lega karena pertahanan tersebut. Sebaliknya, ia langsung menginjak tanah, dan baju besi Tianfeng menyelimuti tubuhnya. 9 pola cahaya Tianfeng juga melesat keluar dalam sekejap. Ledakan. Hampir di saat yang sama, perisai yang dibentuk oleh Yuan dan langit dan bumi langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian samsara Ice Thunder dan kembali ke tubuh Du Fei. Hampir di saat yang sama, tubuh Du Fei sedikit bergetar, dan ia terhuyung mundur puluhan langkah sebelum berhenti. "Aku sudah memperingatkanmu." Sebuah suara lembut dengan sedikit desahan terdengar. Saat suara itu terdengar, 9 pola cahaya Phoenix Surgawi di tubuh Du Fei runtuh bersamaan, dan armor Phoenix Surgawi di tubuhnya hancur berkeping-keping dengan suara keras. Sosok Du Fei bergetar lagi, dan kali ini tenggorokannya terasa manis dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Siapa orang ini sebenarnya? Meskipun Du Fei memiliki temperamen seperti itu, kulit kepalanya terasa geli saat ini. Untungnya, ia telah mengolah sutra abadi Tianfeng hingga tingkat 9 pola. Kalau tidak, ia pasti tidak akan mampu menahan serangan barusan. Namun, meskipun begitu, gelombang rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya saat ini masih membuat kulit kepala Du Fei mati rasa. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatannya, dia akan berakhir seperti ini di sini. Wanita di hadapannya ini, dengan kekuatan seujung jari saja, begitu kuat hingga hampir tak terkalahkan. Dia berada di alam mana dan siapakah dia? Ketika wanita berbaju putih itu menyadari bahwa kekuatan jarinya terhalang, ia perlahan melangkah maju, matanya tertuju pada Du Fei. Sesaat kemudian, ia mengangkat jarinya lagi dan menunjuk ke depan. Pada saat ini, Du Fei langsung diliputi rasa krisis yang kuat. Tanpa sadar, Du Fei bertepuk tangan, dan arai pemurnian surgawi langsung menyebar ke seluruh langit dan bumi. Kemudian, pilar-pilar api meraung dan menyatu langsung, membentuk dinding api yang menghantam ke depan. Dor, dor, dor. Suara ledakan beruntun terdengar, dan Du Fei mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan Dan Shen Jue, dan berhasil menahan serangan wanita berpakaian putih itu lagi. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening ketika melihat pemandangan ini dan berkata dengan tenang, "Beraninya kau masuk tanpa izin ke kuil alam. Kau punya kualifikasi." Du Fei terkekeh dan melangkah maju lagi, karena ia akhirnya mengerti bahwa saat ini bahkan ia tak mampu menghalangi jari wanita berbaju putih itu, apalagi Xiao Ran dan yang lainnya. Dalam situasi ini, jika ia kalah, perjalanan ini akan berakhir, dan bahkan mungkin semua orang akan mati di sini. Memikirkan hal ini,
Du Fei perlahan menghela napas, dan Sky Phoenix Armor sekali lagi berputar di sekujur tubuhnya, tetapi kali ini, api hitam muncul di atas Sky Phoenix Armor milik Du Fei. Api suci abadi. Melihat pemandangan ini, wanita berpakaian putih itu tampak sedikit tertegun, lalu menatap Du Fei dengan sedikit ragu. Setelah tampak merenung cukup lama, ia melanjutkan dengan tenang, Yuan dan langit dan bumi, api suci abadi, tangan penyegel langit 9 kaisar, semuanya bagus. Siapa kau? Du Fei tidak menjawab pertanyaan wanita berbaju putih itu. Ia tidak yakin penjelasannya akan efektif. Namun, hati Du Fei sedikit tergerak. Mungkin, ia tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melewati level ini. Memikirkan hal ini, Du Fei ragu sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya, dan tombak kaisar yang tiba-tiba muncul di telapak tangan Du Fei. Kemudian, ia melihat semburan api bersiul, seolah-olah akan membakar langit dan bumi. Ketika melihat tombak kaisar Yan, wanita berpakaian putih itu tampak sedikit tertegun, lalu ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, yang selama ini tetap tenang sejak kemunculannya, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang mustahil. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan menatap tombak kaisar Yan di tangan Du Fei. Setelah sekian lama, ia perlahan menutup matanya. Namun, meski begitu, Du Fei masih menyadari telapak tangannya sedikit gemetar, seolah-olah ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Du Fei menatap tajam wanita berbaju putih di hadapannya. Tindakannya seperti pertaruhan wanita berbaju putih ini tidak ada hubungannya dengan ibel-ibel ekstrateritorial, dan terlebih lagi, dia kemungkinan besar tahu tentang perang apokaliptik. Jika dia tahu itu, dia pasti akan mengenali tombak kaisar api di tangan Du Fei. Lagi pula, tombak kaisar api ini adalah peninggalan kaisar api, salah satu dari 9 kaisar agung era primordial. Sementara wanita berbaju putih itu memejamkan mata, Du Fei tidak gegabah melakukan serangan diam-diam. Ini karena ia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan ruang untuk menangkal serangan Du Fei dan yang lainnya. Dari sini saja, orang bisa membayangkan kedalaman kultivasinya. Menghadapi lawan yang kuat, serangan diam-diam tidak akan ada gunanya. Karena itu, Du Fei tidak bergerak. Xiaoran dan yang lainnya sepertinya menyadari sesuatu saat ini, dan mata mereka tertuju pada wanita berbaju putih itu, tetapi mereka tidak berbicara, melainkan tetap diam. Setidaknya mereka tidak akan pernah berbicara sebelum sesuatu terjadi. Wanita berbaju putih itu tetap dalam posisi terkejut ini untuk waktu yang lama sebelum perlahan membuka matanya. Kali ini, raut wajahnya saat menatap Du Fei tidak lagi dingin, melainkan sedikit lembut. Ia menatap Du Fei sejenak, seolah ingin melihat apa yang ada di baliknya. Setelah beberapa lama, wanita berbaju putih itu tampak mendesah, lalu berbisik, apakah kau ingin memasuki kuil alam? Suaranya masih dingin, tetapi tidak lagi memiliki niat membasmi dan kekuatan menindas seperti sebelumnya, sehingga orang lain dapat merasakan perubahan emosinya. Mendengar ini, secercah kejutan melintas di mata Du Fei. Awalnya, ia hanya ingin berpikir, jika wanita berbaju putih ini tahu tentang tombak Kaisar Yan, ia mungkin bisa menggunakannya untuk pergi dan menemukan cara lain untuk memasuki kuil dunia. Lagi pula, wanita berbaju putih ini memang sudah tak tertahankan bagi semua orang. Namun, ia tak menyangka wanita berbaju putih akan berbicara seperti ini. Saat itu, bahkan Du Fei, yang dikenal tenang, pun tampak ragu-ragu. Awalnya, dengan keteguhan mentalnya, Du Fei tak akan mudah mempercayai siapapun. Namun entah kenapa, ketika tatapannya tertuju pada wanita berbaju putih itu, ia merasa seolah bisa mempercayainya tanpa syarat. Perasaan ini bisa dikatakan misterius, tetapi ini nyata, yang membuat Du Fei tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengerutkan kening. Mendengar ini, Xiaoran dan yang lainnya saling berpandangan, dan keraguan melintas di mata mereka. Jika ini bukan jebakan, mungkin ini jalan pintas terbaik untuk memasuki kuil dunia itu. Senior, maukah kau mengizinkan kami memasuki kuil alam? Du Fei merenung cukup lama sebelum mengepalkan tinjunya dan berbicara perlahan setelah mempertimbangkan sejenak. Wanita berbaju putih itu terdiam cukup lama sebelum mendesah. Ia lalu berbalik dan melihat ke aula di belakangnya, menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata, aku sudah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Seharusnya ada yang bisa masuk. Ikut aku. Begitu dia selesai berbicara, wanita berpakaian putih itu perlahan melayang keluar menuju kegelapan di dalam aula. Adegan ini membuat Du Fei semakin mengerutkan kening, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Xiaoran dan yang lainnya. Xiaoran juga ragu-ragu saat itu. Setelah beberapa lama, ia mengangguk dan berkata, sepertinya ada yang salah dengan orang ini. Kalau kau tidak mau masuk ke kuil alam,
pergilah sendiri. Minggirlah 1000 mil dari aula utama dan kau akan bisa keluar dari kuil alam. Suara samar wanita berbaju putih itu terdengar lagi dengan desahan, tetapi saat itu sosoknya telah menghilang sepenuhnya. Adegan ini membuat Du Fei semakin mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, kalian bertiga tetap di luar. Aku akan masuk dan melihat. Xiaoran dan yang lainnya mendengar ini, ragu sejenak, lalu mengangguk kecil. Jika ini satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki kuil alam, maka mereka tidak boleh melewatkannya dengan cara apapun. Namun, mereka tidak bisa masuk semua. Jika 3 orang tetap di luar, apapun yang terjadi selanjutnya, setidaknya mereka masih akan memiliki sedikit perlawanan, daripada sama sekali tidak mampu melawan. Melihat ketiga orang itu mengangguk, Du Fei tidak lagi berbasa-basi. Ia malah menarik napas dalam-dalam, menginjak tanah, dan bergegas memasuki aula. Aula itu diselimuti kegelapan yang begitu pekat dan intens sehingga terasa lebih pekat daripada energi ibel di langit. Dalam kegelapan ini, bukan hanya penglihatan Du Fei, tetapi bahkan telekinesisnya pun tak mampu mendeteksi banyak hal. Ia hanya bisa samar-samar mendeteksi beberapa meter di sekitarnya, sementara apapun yang lebih jauh tampak kabur. Du Fei samar-samar bisa merasakan ada banyak bayangan hitam besar di sekitar aula, seperti patung, tetapi tempat ini sangat aneh. Bahkan Du Fei tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Namun, ia samar-samar bisa merasakan bahwa bayangan gelap ini tampaknya memiliki hubungan dengan klan ibel ekstrateritorial. Aula itu benar-benar sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki ringan di depan, seolah-olah menuntun Du Fei ke arah itu. Setelah berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama, langkah kaki di depan tiba-tiba menghilang, dan kemudian terdengar desahan lagi, siapa namamu? Du Fei. Du Fei merenung sejenak dan menjawab dengan jujur. Du Fei wanita itu tampak berbicara sendiri. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan perlahan, apakah nama keluarganya benar-benar Du? Saat suara wanita itu mereda, suasana kembali hening. Namun, ekspresi Du Fei tetap tenang. Kengerian wanita ini jauh melampaui imajinasinya. Bahkan dengan kekuatan Du Fei saat ini, ia tahu ia tak akan mampu menahan lebih dari 3 serangan. Dalam hal ini, lebih baik tetap melajang saja dan tidak membela diri. Ini akan membuat Anda tampak lebih tegak. Lagi pula, apapun yang terjadi, bahkan jika Anda membela diri sekuat tenaga, kemungkinan besar itu tidak akan berpengaruh. Keheningan berlangsung lama dalam kegelapan. Sesaat kemudian, perempuan berbaju putih itu tampak melambaikan tangannya dalam kegelapan, dan tiba-tiba api ungu menyala ke segala arah di aula. Meskipun seperti cahaya kunang-kunang, orang-orang samar-samar dapat melihat apa yang muncul di depan mata mereka. Mengikuti cahaya, Du Fei samar-samar dapat melihat benda-benda di aula, lalu dia menarik napas. Aula itu benar-benar kosong, tanpa benda-benda yang tidak perlu, tetapi patung-patung besar yang Du Fei rasakan sebelumnya benar-benar nyata. Total ada 9 patung, dan kecuali satu yang tampak belum selesai, 8 lainnya tampak sederhana dan megah. Namun, entah mengapa, wajah ke-8 patung ini memancarkan aura samar dan menakutkan. Du Fei sedikit mengernyit. Ke-8 patung ini tampak familiar baginya, tetapi ia tidak ingat kapan dan di mana ia pernah melihat pemilik patung-patung ini. Patung terakhir jelas baru setengah jadi, dan wajahnya sangat buram. Namun, meskipun begitu, samar-samar terlihat bahwa patung itu dipahat dengan keindahan yang tak tertandingi. Meskipun hanya sedikit mengungkapkan jiwanya, tetap saja cukup menakjubkan. Tiba-tiba, Du Fei memikirkan sebuah kemungkinan. Matanya kembali tertuju pada wanita berbaju putih itu, lalu ia tak bisa menahan napas. Jika tebakannya benar, maka apa yang tersembunyi di kuil dunia ini mungkin merupakan rahasia terbesar dunia ini, bukan hanya pil Dewa Api. Pada saat ini, wanita berbaju putih itu juga menatap Du Fei dengan tenang, seolah ingin Du Fei menebak sesuatu. Jadi, saat ini, dia tidak menjelaskan apapun, hanya menatap Du Fei dalam diam. Kemudian, tatapannya tampak tertuju pada 8 patung lainnya, dan ekspresi dinginnya menjadi sangat rumit saat ini. Pikiran Du Fei sedikit tergerak, dan tatapannya kembali tertuju pada 8 patung itu. Setelah beberapa lama, tiba-tiba ia merasakan sedikit kejutan di hatinya, dan tatapannya tertuju pada salah satu patung. Lalu ia tersentak Kaisar Putih. Kaisar Xuan, 9 ekstrim Kaisar Surgawi. Setelah mengenali 3 patung, Du Fei tidak perlu lagi menebak-nebak. Ia pada dasarnya yakin bahwa 5 patung yang tersisa pastilah salah satu dari 9 kaisar legendaris zaman prasejarah. Saat ini, 8 dari 9 kaisar agung tidak lagi penting.
Yang penting adalah apakah orang yang diukir di patung terakhir adalah orang di depannya. Begitu memikirkan hal ini, tatapan Du Fei kembali tertuju pada wanita berpakaian putih itu. Namun kali ini, ada raut terkejut dan ragu di kedalaman matanya. Kau benar-benar mengenal mereka? Wanita berbaju putih itu menatap Du Fei, lalu menghela napas panjang, kau benar-benar tahu. Entah aku kenal mereka atau tidak, rasanya tak penting. Du Fei mengembuskan napas perlahan, raut wajahnya mulai kembali tenang. Ia menatap wanita berbaju putih di hadapannya cukup lama sebelum berbisik, siapa kau? 1220.